Dulu, Pak. Assalamualaikum Pak Reza. Ya, alhamdulillah Pak Isra, Pak Reza dari Bank Infak sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak. Oh, Waalaikumsalam. Pak Jalaluddin. Mas Reza, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih, Prof. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses. Ini mantan ketua MES Jakarta nih. Betul. Oh. Terima kasih. Ya Pak Reza, kami juga di samping anggota IAIE juga anggota MES gitu. MES, baik. Baik, Pak. Ya, selamat datang juga ada Ustadz Saifullah Ramli ini. Saya juga nggak asing wajahnya, tapi beliau mungkin nggak kenal dengan saya gitu ya. Tapi saya kayaknya wajahnya nggak asing ini lihat ya. Ada pada guru-guru kita ini banyak Pak Prof juga ini. Oke. Insyaallah kita mungkin Pak Isra. Sebentar, saya coba. Kontak. Kita juga ada menyediakan itu Pak Isra, apa kalau misalnya kapasitas seperti ini ada YouTube gitu yang nggak dapat di sini ya. Sudah ada di chat ya. Ya. Bentar Pak Isra ya. Oke. Pak Reza sekarang posisi di mana, Pak? Maksudnya posisi apanya, Pak? Posisi sedang di kantor mana gitu? Oh, di rumah. Langsung di Bank Info ya? Langsung ya? Di rumah, alhamdulillah. Iya. Berarti itu background-nya background kantor ya? Virtual background ini, Pak. Virtual background. Oke. Ya, zaman teknologi sekarang paling enak ini, Pak. Bisa pakai virtual background seolah-olah kayak di kantor. Kalau background-nya Masjid Madinah seakan-akan lagi umroh ya, Pak ya? Lagi umroh, betul. Ya Pak Reza, bisa ngomong tenis sedikit Pak Reza. Sesuai informasi dari Pak Angga, Pak Sandi insya Allah on time pas jam 2 begitu Bapak? Oh baik, kalau begitu biar saya aja dulu kalau misalkan Bapak berkenan. Oh berarti itu Pak Isra, insya Allah. Berarti kalau seperti itu insya Allah jam 13.45 kita mulai saja. Gimana Pak Isra? Saya pikir cocok gitu, ya. Tadi saya buka sedikit, nanti langsung ke Prof, langsung sambil menunggu beliau, langsung Pak Reza mungkin yang membuka dulu gitu. Pak Munardi gimana Pak Isra, sudah di room? Saya belum sedang dihubungi. Baik, sambil menunggu juga peserta kita langsung insya Allah bertambah. Jakarta jam berapa asar Pak Reza? Jakarta asarnya berapa ya Pak? Bentar saya cek di jadwal. 15 sekian gitu ya Pak Reza ya. Bentar Pak. 15.13 Pak. 15.13 ya. Bapak nanti kan Pak Reza dengan Pak Sandi langsung sesi tanya jawab sekaligus. Ya. Berarti kita mulai pas itu mungkin ada waktu Pak. Ayo dong. Ya. Oke, insya Allah kita teman-teman juga yang sudah stay dari tadi, insya Allah jam pas asar kita Banda Aceh sekitar jam berapa Pak Isra? 16 kurang ya? 15.40 ya, jadi bagusnya kita stop saja saya. 15.40 Pak Reza, kami mungkin agak lebih ini gitu ya. Insya Allah Prof Nasir masih bersama kita, insya Allah seperti tadi sudah komunikasi dengan Pak Pak. Siap Pak Jalal. Ya. Berarti Bapak kita mulai jam berapa nanti? Insya Allah. 13.45 ya Pak Isra. Oke, ada waktu 5 menit lagi sekitar. Oke. Insya Allah. Ya sambil menunggu juga teman-teman nih masuk terus.
Ya, karena Pak Reza, terus terang kami ini mungkin 2 bulan yang lalu ngering waktu untuk minta ke ini untuk IAI Aceh gitu Iya, ya. baik. Tapi Pak Angga baru ada sempat punya katanya Iya, pas karena hari ini gitu. Walaupun memang terus terang dari segi waktu mungkin agak kurang match gitu ya. Tapi ya mengingat waktu adanya Pak tapi insya Allah nanti oleh kuliah ke depan nanti kita coba ini 2021 mungkin lebih ini lagi gitu. iya. Saya khawatir 2021 mungkin waktunya juga udah penuh ya Pak Reza dengan beliau. Sebetulnya enggak Pak, asal mungkin beberapa bulan sebelumnya gitu bisa memilih. Cuma karena ini kalau Bapak nggak masuk hari ini bisa mundur 1 bulan, beliau akan ke Amerika sepertinya. Oh gitu. Ya nanti malah mundurnya terlalu lama lagi, jadi dipraktekin di sini. Gitu. Ya Jadi ya. sebetulnya ya biasanya sih sebetulnya beliau bisa ada slot itu minggu malam seperti itu kalau untuk Bang Infak itu biasanya ada. Kita ini terus terang mungkin ya tadi mungkin tawaran untuk yang malam itu sudah ada, cuma karena banyakkan mungkin juga teman-teman ada mahasiswa, ada pengusaha pas ini biar jam kerja aja gitu kan. Jadi ya terpaksa ya kita sesuaikan lah nanti yang minimal teman-teman kerinduan teman-teman terpenuhi dulu nih yang penting Pak Angga. Ya dengan Pak Sandi dan dengan Pak Reza, insya Allah nanti Pak Reza bisa lebih melengkapi lah dan insya Allah silaturahmi kita bisa lebih inilah nanti ke depan gitu ya. Insya Allah. Reza sudah pernah ke Aceh, Pak? Belum, Pak. Saya di Sumatera paling jauh baru sampai Padang, Pak. Oh iya, udah. Nah, itu tugas Pak Profesor Nasir lah mendatangkan Pak Reza. Kita undang insya Allah. Ya. Insya Allah kita mungkin akan itu nanti. Saya kira menarik untuk bagaimana membangun bank infak itu. Insya Allah sudah. Pak Prof. Unsiah buka satu prodi ekonomi sedekah infak. Ya, selamat datang Pak Monardi. Ini sudah bergabung dengan kita juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayaknya di dalam kendaraan Pak Monardi ini. Ya, ini lagi OTW. Sambil-sambil. Oke. Ya, nggak apa-apa. Insyaallah Pak, ini kurang 1 menit lagi kita mulai ya biar lebih inilah ya, karena kita sangat mengerai teman-teman yang sudah on time. Seperti saya sampaikan mungkin jam 13.30. Memang dari awal saya sudah sampaikan Pak Sandi bisa bergabung kita jam 14 insyaallah. Tapi saya bilang biar lebih cepat nanti kita bisa bincang-bincang di luar ini dulu gitu ya. Saya ini video sebentar ya. Ya, silakan Pak. Nah, menuju ke tempat lokasi sebentar. Ya, lanjut enggak apa-apa Pak. Ya, kalau berkenan mungkin ada Bapak kita ini juga orang tua kita ini yang mungkin pastinya selamat bergabung Bapak. Cuma kan Galaxy G6 karena memang nggak ada nama, kalau bisa di rename Pak biar bisa lebih. Pak Jalal, itu Pak Bakhtiar Effendi itu guru saya itu Pak. Ya makanya saya bilang subhanallah. Kau sangat concern dengan ekonomi syariah. Selamat datang Pak Bakhtiar Effendi. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Pak. Beliau sudah sangat senior itu, alhamdulillah bisa bergabung dengan kita hari ini. Alhamdulillah, makasih Pak Bakhtiar bisa bergabung memotivasi kepada teman-teman anak-anak kita ini Pak yang muda-muda ini. Ya. Benar Pak Jalal. Biar estafetnya lebih ini. Baik, karena waktunya sudah 1:45, biar nanti Prof Nasir juga mungkin banyak hal yang ingin disampaikan untuk makan waktu. Kita siap ya Pak Isra ya. Kita mulai saja ya, nanti baru saya serahkan ke Pak Isra ya. Sambil menunggu Pak Sandi, saya kira dimulai aja Pak Jalal. Baik, terima kasih Pak Prof Nasir dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad. Segala puji hanya milik Allah. Salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para orang tua kami,
para ulama, para umara, dan juga wabil khusus kepada tamu kita Pak Reza Arta bersama tim, dan juga Pak Sandi, dan yang paling kami muliakan juga Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Profesor Nasir, yang selalu bersama Ibu dan anak-anak, teman-teman saya sekalian yang bisa bergabung pada hari berbeda ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Untuk kelancaran acara kita, mari kita sama-sama memulai dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang mukadimah acara kita lanjutkan dengan sambutan atau keynote speaker yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia kepada Bapak Profesor Nasir Aziz MBA. Waktu dan tempat kami silakan, mungkin ada petunjuk-petunjuk atau arahan demi untuk kelancaran acara kita ini. Kepada Bapak kami silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita alamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Mas Sandiaga, walaupun belum datang, tapi sudah confirm beliau insyaAllah akan memberikan materi pada siang yang berbahagia ini. Ada Pak Reza Arif, saya kira menarik ini, karena sebagai CEO Bank Infak, kita ingin belajar banyak dengan beliau, insyaAllah. Ada Pak Munardi Nazwar, sebagai praktisi, entrepreneur, profesional di Aceh. Ketiga-tiganya adalah sebagai narasumber kita pada hari yang mulia ini. Kemudian juga penghormatan saya kepada moderator hari ini Pak Dr. Isra. Terima kasih Pak Moderator. Kemudian saya lihat hadir dalam webinar hari siang ini ada guru-guru kita, ya, ada praktisi, ada bankir, ada mahasiswa dan sebagainya, semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Aceh hari ini bisa melaksanakan satu acara yang kita sebut dengan webinar dengan topik pengembangan UMKM Aceh di masa pandemi, tantangan dan harapan. Sebagaimana kita tahu bahwa pandemi ini sudah berlangsung sekitar 8 bulan dan dampaknya itu sangat luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya skop nasional, tapi juga berdampak kepada dunia. Kita mereview sedikit bahwa negara-negara yang kita anggap hari ini dulu pertumbuhan ekonominya hebat, ya, misalnya Amerika, Inggris, kemudian termasuk Singapura dan beberapa negara lainnya, akibat pandemi ini semuanya pertumbuhan ekonomi mereka adalah minus. Kita lihat Singapura malah minusnya sampai 15%, Amerika juga masih minus, kemudian Jerman yang kita anggap juga ekonominya sangat kuat, tapi pertumbuhan ekonominya juga masih minus. Tidak ketinggalan juga Indonesia. Kita sudah diumumkan, sudah kita tahu bahwa 2 kali berturut-turut, ya, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan kuartal ketiga itu minus. Di kuartal kedua minus 5 sekian persen, kemudian di kuartal ketiga juga masih minus
sekitar 3 sekian persen. Itu menunjukkan kepada kita bahwa begitu dahsyatnya pandemi ini, begitu dahsyatnya COVID-19 ini, yang kita juga melihat beberapa krisis ekonomi sebelumnya, misalnya 97, 98, kemudian ada krisis 2008, krisis keuangan, itu dari sisi UMKM tidak ada persoalan. Tetapi pandemi ini, hasil survei yang dibuat oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, kalau kita mereview sedikit, bahwa pada tahun 2018-2019, itu jumlah UMKM itu mencapai 64 juta, kemudian daya serap tenaga kerja itu luar biasa, sampai 100 juta lebih. Kemudian kalau dilihat dari persentasenya, hasil survei mereka, bahwa 97% itu tenaga kerja di bawah UMKM. Hanya 3% itu di sektor industri besar. Namun pada riset tahun 2020 menunjukkan kepada kita bahwa 56% UMKM itu terjadi penurunan, baik dari sisi pendapatannya, baik dari sisi tenaga kerjanya, dan dari sisi yang lainnya. Tidak terkecuali juga di Aceh. Ya, di Aceh juga terjadi penurunan yang luar biasa, karena memang COVID-19 ini berbeda dengan kondisi krisis-krisis keuangan yang kita pelajari selama ini. Kalau COVID ini dua-dua berdampak. Dari sisi supply juga berdampak, dari sisi demand juga berdampak. Dari sisi supply, mereka tidak bisa memproduksi barang, tidak bisa menghasilkan barang, tidak bisa menciptakan produk-produk yang selama ini mereka buat. Namun dari sisi demand-nya juga begitu. Karena orang tidak bisa minum kopi, tidak bisa berbelanja secara biasa, tidak bisa melakukan transaksi dan sebagainya. Makanya luar biasa menurut saya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya pertumbuhan ekonomi secara nasional, tetapi secara regional, malah sektor-sektor UMKM yang 2008, kemudian 1998 itu tidak terkena sebenarnya mereka. Sangat tangguh UMKM. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, mereka juga merasakan bagaimana COVID, bagaimana pandemi ini bisa mempengaruhi kepada pertumbuhan UMKM itu. Oleh karena itu kita sangat bergembira hari ini ada 3 narasumber kita yang akan menyampaikan bagaimana solusi, apa strategi, apa solusi yang harus dilakukan oleh UMKM dalam rangka untuk sustainable, dalam rangka untuk pengembangan usaha di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau mengambil waktu yang banyak, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengembangan UMKM Aceh di masa pandemi, tantangan dan harapan dengan resmi kita nyatakan dibuka. Terima kasih banyak Pak Jalal. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Nasir yang telah memberikan arahan dan pembukaan sekaligus acara webinar interaktif kita dengan judul pengembangan UMKM Aceh di masa pandemik, tantangan dan harapan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama yang diinisiasi oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia bersama Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh, bersama Pusat Studi Halal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Radiri, dan juga Bank Infak ya yang dikomandoin oleh Pak Reza dan teman-teman, dan beserta dengan Pusat Riset Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala Aceh. Terima kasih kepada teman-teman segala panitia yang telah berkontribusi dalam terlaksana acara ini. Mudah-mudahan kita doakan berjalan dengan lancar. Saya mungkin sebagai pengantar saja, ya sebagai yang punya hajatan, mohon doa kepada Bapak sekalian, Ibu, acara kita sukses dengan baik. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator kita yang sedikitnya mungkin saya akan bacakan CV beliau secara singkat. Dr. Isra Ahmad Shah,
adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Win Ar-Raniri. Beliau S1-nya di Malaysia juga, S2-nya ada di Malaysia dan ada di Inggris, dan S3-nya juga dari Inggris. Ini dan terakhir beliau pernah menjadi ketua prodi perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Win Ar-Raniri. Demikian mungkin singkatnya, nanti detailnya kalau mau lebih kenal, mau ta'aruf lebih jelas, bisa nanti kontak beliau lewat chatting gitu ya. Makasih, saya mohon diri sebagai host, mungkin ada yang kurang sapa tutur saya yang kurang sopan, mohon dibukakan maaf. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Pak Isra, saya serahkan acara ini kepada Pak Isra sampai nanti mungkin terakhir sampai dengan doa pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal, nanti tolong di co-hostkan Pak Reza ya, yang siap-siap dengan presentasi ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demi mempersingkat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di hadapan kita sudah hadir pemateri kita, ada Pak Reza Arta, nanti akan menyusul Pak Bung Sandiaga Uno dan juga Pak Munardi ya. Nah, jadi sebelum Pak Reza Arta ini memberikan materi, tentu ini akan sangat menarik ya, bahwa kita tahu dari pengantar Pak Profesor Nasir Aziz, UMKM begitu kontribusi luar biasa, sementara financial inclusion terhadap keterlibatan mereka, kemudahan mereka untuk mengakses keuangan ini masih agak terbatas ya, di mana datanya ada 51% dari UMKM ini belum bisa akses ke keuangan. Nah, ini mungkin satu alternatif besar ini dari Bank Infak yang di-founder oleh Bung Sandi dan juga sekarang di CEO oleh Pak Reza. Nah, singkat saja saya bacakan kurikulum vitae Pak Reza. Beliau bernama lengkap Reza Arif Budi Arta, SOS MBA, bisa dipanggil dengan nama singkat Reza Arta. Lahir di Bogor 5 November 80, alamat Jakarta, sudah menikah, dan juga S1 beliau dari Semarang, dari Undip, bidang sarjana sosial di bidang administrasi niaga dan business administration, dan kemudian Master of Business Administration dari Yogyakarta, dari UGM. Kemudian pengalamannya sebagai Deputi Manager Investment Service Standard Chartered Bank tahun 2002-2004, General Manager Divisi CAR PT Medista Karya 2004-2008. Kemudian pekerjaannya banyak sekali listnya kalau kita bacakan, tapi beliau pernah menjadi Komisaris Utama PT Medista Holding Indo dan juga beberapa, dan pernah menjadi dan sekarang menjadi Dewan Pengawas Syariah PT Capital Boost Indonesia Fintech Syariah, Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah Suriah, dan juga pernah memegang beberapa jabatan lainnya. Dan terakhir beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta periode 2013-2020, dan kemudian Ketua Umum dan CEO Bank Infak. Nah, ini jadi yang terakhir ini akan kita gali bersama tentang bagaimana ya upaya-upaya Bank Infak di dalam khususnya ya membantu UMKM, dan juga khususnya juga lebih khusus ketika berhadapan dengan masa pandemi. Saya tidak memperbanyak waktu dan tempat nanti kepada Pak Reza, karena kalau waktu kita terbatas, Bapak diberikan sesi materi 20 menit Pak. Nanti kalau Bang Sandi masuk, langsung sambung dengan beliau 20 menit, baru kemudian sesi tanya jawab ya, agar kita yang Jakarta selesai terlebih dahulu. Kita sudah minta izin ke Pak Munardi, nanti sesi setelah 3.10 beliau yang akan isi yang ketiga khusus masalah Aceh. Baik Pak Reza, silakan, waktu 20 menit dari sekarang, silakan kalau ingin digunakan slide, silakan. Tolong. Baik, terima kasih Pak Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Isra, terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Jalaluddin tadi sudah membuka. Prof Nasir, terima kasih Prof atas keynote-nya yang luar biasa tadi. Dan salam hormat saya untuk Bapak Ibu di masyarakat ekonomi syariah Aceh ya. Nah, ini
saudara, ini kakak dari utara ini, kami dari DKI Jakarta, dan juga Bapak Ibu yang saya hormati dari IAEI Aceh yang alhamdulillah telah bergabung di event webinar siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami siang hari ini insya Allah nanti hadir bersama Pak Sandiaga Uno selaku Ketua Dewan Pembina di Infak, yang juga selaku founder, nanti akan memberikan sedikit sharing ya. Kami tadi Prof menyampaikan mau belajar, kayaknya kami yang harusnya belajar ke Prof nih. Ya, kami hanya sharing aja Prof apa yang telah kami lakukan di MES DKI Jakarta. Mungkin sebelum memulai presentasi saya sedikit bercerita bahwa awalnya waktu itu Pak Sandiaga Uno selaku Wakil Gubernur waktu itu menjabat ya. Beliau ingin mengakselerasi ekonomi di Jakarta dan beliau mengundang MES dan semua teman-teman dari BI, OJK dan sebagainya. Didapatkan data yang kurang menyejukkan telinga ya. Jadi bahwa ternyata tadi yang Prof sampaikan benar sekali, 97% ekonomi kita didrive oleh UMKM, akan tetapi sayangnya 78% UMKM itu tidak bankable. 78%, bukan 51 ya. Kalau 51 itu menurut saya inklusi. Kalau bicara inklusi itu nanti itu termasuk nabung gitu ya. Tapi kalau bicara akses keuangan, pembiayaan itu hanya 22%. 78% itu tidak bankable. Dan ini tentunya menjadi tantangan. Waktu itu data tersebut disampaikan oleh OJK. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun kami, MES DKI Jakarta saat itu, adalah bahwa para UMKM ini mengakses pinjaman dengan bunga yang amat mahal sekali. Ya, sampai kepada kami temui di lapangan itu ada yang sampai 1095% per tahun, atau jatuhnya 3% per hari. Itu bunganya saja. Nah, dalam diskusi informal saya dengan Pak Sandi, saya menyampaikan ini mau digenjot kayak apapun mereka kerja keras, kalau bayar bunganya segini, ya habis hasilnya gitu. Sesimpel itu diskusi kami saat itu. Nah, lalu kemudian kami berdiskusi dengan berbagai macam pihak, ada Bazis waktu itu dan sebagainya. Pak Sandi bersama kami berinisiatif untuk bagaimana menyediakan sumber pembiayaan permodalan yang costless, yang nggak ada biayanya seperti itu. Dan itu kami gunakanlah instrumen Islamic Social Finance yang kami sebut infak, mudahnya seperti itu. Kami memang sampai saat ini tidak menggunakan zakat, wakaf dan sebagainya, kami hanya menggunakan infak saja dulu. Tapi ke depan insya Allah kami akan lengkapi itu dengan dengan zakat ya. Karena ini juga salah satu instrumen yang cukup menarik dan cukup dipandang dapat memberikan pemberdayaan kepada umat. Tetapi sampai hari ini belum. Kami masih akan mengurus izinnya. Seperti itu. Kalau untuk infak sudah. Baik, itu sedikit pembukaan dari kami. Saya akan mencoba memberikan sharing melalui screen. Ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Reza. Ya. Ya baik. Bank Infak, optimalisasi infak untuk kesejahteraan umat. Tagline kami seperti itu. Pandemi saat ini, Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi krisis multidimensi ya. Di mana pandemi menjadi krisis kesehatan, lalu menjadi krisis sosial, dan sekarang menjadi krisis ekonomi yang menyebar luas di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu,
masyarakat ini perlu solusi, akan tetapi seringkali solusi yang ditawarkan itu tidak holistik. Solusi yang hanya fokus kepada duniawi dan melupakan ukhrawi. Ini yang jadi problem. Sementara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya, ketika mohon maaf kita diberikan solusi yang mengandung riba dan sebagainya, hati nggak tenang seperti itu. Nah, ini yang kami dapatkan dari teman-teman di lapangan. Beberapa kali kami turun waktu itu di MSDKI, lalu kalau turun di bawah adalah ya kok dikasih bunga, hati nggak tenang gitu. Mereka jujur seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu konsep solusi yang duniawi dan ukhrawi, menyelamatkan ekonomi dan spiritualnya juga. Gitu. Jadi menenteramkan seperti itu. Nah, solusi yang tentunya sesuai dengan syariat agama itu yang kita inginkan. Nah, tantangannya adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa 78% UMKM ini tidak bankable dan mengakses bunga yang luar biasa tinggi, ya, yang tidak manusiawi dan zalim seperti itu. Nah, sementara kita mengetahui juga pinjaman online saat ini tembus di angka 113,4 triliun. Ini data OJK bulan Juni 2020. Kita mengetahui bahwa pinjaman online ini adalah salah satu alternatif terhadap ketidakbankabilitasan banyak masyarakat kita seperti itu. Jadi pinjaman online ini dianggap sebagai alternatif terhadap mereka yang tidak bankable. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa kondisi ini masih akan terus bisa bertumbuh dan akan tetapi sayangnya tumbuhnya pinjaman online yang abal-abal juga seperti jamur ya dan menimbulkan masalah-masalah sosial kembali. Nah, ini yang kita sorot. Sulitnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal itu adalah resume awal mengenai masalah yang akan kita hadapi ke depan. Nah, pokok masalahnya adalah kemudian mayoritas masyarakat kita itu sebetulnya produktif, Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak bankable sehingga mengakses pinjaman dengan bunga ekstra tinggi itu tadi. Jadi hasil kerjanya itu habis untuk membayar kos atau bunga seperti itu. Nah, apa akibatnya? Ya masalah sosial sudah tidak perlu dicari lagi. Masalahnya adalah masalah sosial. Mereka terlilit hutang, ya bunga dengan bunga yang membunuh, ekonominya sulit berkembang. Akhirnya efeknya kepada kesulitan biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, itu akhirnya menjadi penyebab kemiskinan abadi yang turun temurun dari generasi ke generasi. Sulit untuk lepas lumpur kemiskinan. Nah, ini pokok masalah. Sementara di sisi lain kita ada satu potensi yang luar biasa sebetulnya. Kita patut bangga sebagai bangsa Indonesia bahwa ada sebuah survei yang menempatkan Indonesia itu menempati ranking pertama World Giving Index di tahun 2019. Kita disebut sebagai negara dengan penduduk paling dermawan di muka bumi. Masya Allah, ini tentunya kita patut bersyukur ya dan berbangga hati karena ternyata dana sosial yang berputar di Indonesia itu cukup besar sebetulnya. Ya, menurut Basnas juga ada potensi infak di Indonesia itu lebih dari 120 triliun. Nah, bagaimana mentransformasi potensi ini dengan masalah tadi? Di-matching-nya seperti apa? Nah, apakah hanya dengan dibagi-bagi saja uangnya dan sebagainya, atau dibuat program seperti apa? Nah, itulah akhirnya lahirnya Bank Infak menjadi solusi, yaitu sebuah metode pengelolaan dana infak yang secara profesional, yang digalang dari berbagai sumber, untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman 0%. Jadi, tidak ada bunganya, tidak ada ribanya ya, tidak ada potongan, tidak ada biaya-biaya apapun, administrasi dan sebagainya. Benar-benar kalau pinjam 1 juta pulang 1 juta, pinjam 2 juta pulang 2 juta. Seperti itu. Nah, kemarin kami sempat juga mengunjungi dengan Pak Sandi salah satu UMKM binaan Bank Infak di Kota Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Ketika awalnya itu beternak domba hanya dengan modal 2,5 juta, dikembalikan juga 2,5 juta. Naik kemudian dapat 5 juta, ya, kelompok tani tersebut dapat 5 juta, dikembalikan juga 5 juta dan seterusnya. Jadi benar-benar tanpa biaya sama sekali. Tidak ada embel-embel apapun ya, atau mungkin riba terselubung juga tidak ada gitu. Benar-benar 0%. Nah, ditambahkan lagi dengan adanya program pemberdayaan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bank Infak tidak semata-mata, kalau Bapak Ibu mengenal lembaga keuangan yang semata-mata hanya memberikan pinjaman atau memberikan akses keuangan saja, nah Bank Infak ini tidak ada program pemberdayaan. Nah, tentunya mulai timbul pertanyaan nih, bagaimana konsepnya? Kok bisa kasih pinjaman juga kasih pemberdayaan dan seterusnya? Baik. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, alhamdulillah Bank Infak dalam kondisi krisis saat ini
kami dianggap nyata memberikan solusi di tengah pandemi. Ya, pada bulan Mei kemarin ya, saat Bapak Ibu mungkin mengetahui lembaga-lembaga keuangan formal mereka lari dari pasar karena ketakutan tentang terekspos risiko. Bank Infak justru turun, kami menggalang dana dan menyalurkan pinjaman modal usaha tanpa riba di tengah wabah saat itu. Kami coba live-kan dari 3 provinsi, cukup menarik perhatian dan mendapat apresiasi dari masyarakat, alhamdulillah, karena memberikan banyak solusi. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah muncul nih ya pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya apa makhluknya ya. Baik, jadi Bank Infak itu bukan bank Bapak Ibu, tetapi Baitul Mal. Ya, Baitul Mal. Ya, saya sangat percaya, sangat yakin Bapak Ibu sekalian, keluarga besar MES, IAI sangat paham apa itu Baitul Mal ya. Jadi badan hukumnya adalah yayasan Baitul Mal. Bentuknya itu memang tidak memiliki kantor seperti itu, tapi adalah majelis taklim. Majelis taklim yang berpusat di mana kegiatannya ada bisa di masjid, di musola, di surau, di pesantren, di kantor juga bisa, dimanapun lokasi. Mau rumah juga bisa. Ada juga Bank Infak yang diselenggarakan di rumah seperti itu. Nah, bentuknya majelis taklim atau kelompok pengajian dikelola oleh komunitas atau kelompok masyarakat setempat, ya. Dan lalu, nah ini program pemberdayaannya ini tadi yang saya sebutkan adalah dia ada spiritual, ya, sosial dan ekonomi. Ini yang kita kembangkan bersama-sama. Asas yang kami gunakan adalah tolong menolong, sifatnya gerakan sosial dari masyarakat untuk masyarakat, prinsipnya sesuai syariah, insya Allah, dan sasarannya tentunya adalah masyarakat produktif yang tidak bankable itu tadi, yang mayoritas tadi di Indonesia. Untuk pola pengelolaannya, Bank Infak itu independen oleh Bank Infak setempat. Artinya ketika Bapak Ibu mendirikan Bank Infak, kami pusat tidak intervensi terlalu jauh. Kami hanya melakukan pendampingan, melakukan support ya, baik itu secara ada SOP-nya, manajemennya maupun kepada aplikasi. Kami sediakan aplikasinya untuk Bapak Ibu mengelola Bank Infak ini tanpa harus repot-repot bikin catatan, Pak. Tanpa harus repot-repot bikin buku besar, akuntansi dan sebagainya, nggak perlu. Cukup dengan di-input di aplikasi itu sudah, nanti butuh laporan tinggal diklik, di print, itu sudah jadi laporannya, laporan keuangannya seperti itu. Nah, kami hanya mendampingi saja, jadi tidak mencampuri. Lalu konsep Bank Infak sebagai sebuah Baitul Mal itu maksudnya adalah bahwa kita di satu sisi menghimpun infak. Kita menghimpun infak, ini dari siapa saja bisa kita himpun, dari masyarakat umum, dari pengurus, dari anggota, dan seterusnya, maupun juga kita di sisi lain, ya, kita menyalurkan pinjaman atau qardul hasan, ya, nah ini terbatas hanya kepada anggota dan pengurus saja yang boleh meminjam di situ. Akan tetapi sifat keanggotaannya juga terbuka, artinya siapapun boleh jadi anggota sebetulnya. Mohon maaf. Ya, baik. Nah, ini salah satu contoh ya, Bapak Ibu sekalian, Bank Infak yang ada di masjid di Jakarta Timur. Ya. Ini contoh kegiatannya seperti ini. Cukup 2-3 jam saja setiap minggunya kegiatan Bank Infak ini dijalankan, cukup. Jadi tidak repot dan tidak sulit serta menyita waktu Bapak Ibu dalam mengelola Bank Infak. Di musola juga seperti ini. Ini anggotanya belum banyak ya, bahkan cuma baru 5 orang dari sekeliling musola tersebut. Mereka adalah pedagang-pedagang. Alhamdulillah sekarang sudah tidak mengakses rentenir karena dengan adanya Bank Infak mereka meminjam modal dari Bank Infak. Ini juga ada di rumah warga seperti ini, bahkan ya tidak harus di musola di masjid, bisa juga di rumah warga. Yang penting ada tempat buat ngumpul, ngaji bareng, baca Quran dan seterusnya, pemberdayaan. Nanti juga bisa meminjam di Bank Infak. Di lingkungan RT Bapak Ibu juga ada Bank Infak yang seperti itu. Nah, ini benar-benar satu kebersamaan dari sebuah warga RT sama-sama membentengi RT tersebut dari masuknya rentenir ke wilayah mereka. Jadi adanya Bank Infak dapat mencegah warga mengakses pinjaman dengan bunga mencekik itu tadi. Nah, di kantor juga bisa, yang masih ada tempatnya seperti ini, di kantor juga ada. Nah, pada dasarnya di semua lokasi ini bisa didirikan Bank Infak selama dapat dilaksanakan majelis taklim, itu tadi kuncinya.
Nah, untuk kegiatannya Bapak Ibu itu simpel banget ya, nggak terlalu repot, hanya menggalang infak, lalu pemberdayaan dengan pola TKEU ya. Kalau di Aceh ini mudah sekali mengingatnya ya, Teku. Kalau orang Aceh tidak asing dengan kata Teku Umar gitu ya, pahlawan dari Aceh. Nah, ini TKEU ini adalah tadarus, kajian, edukasi, dan umum. Apa itu? Membaca Al-Quran ya, tadarus membaca Al-Quran, kajian agama oleh Ustadz, edukasinya bisa tentang ekonomi, keuangan, wirausaha, dan kegiatan umum lainnya yang bermanfaat. Dan ini setiap minggu bergantian, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bosan ya, bukan baca Quran terus, bukan ngaji terus ya, tapi berganti-ganti seperti itu. Nah, jadi sisi duniawinya ada, sisi urawinya juga ada nih. Nah, di pola pemberdayaan Bank Infak seperti itu. Setelah itu adalah kegiatan pinjaman dan cicilan sudah. Yang pinjam dapat pencairan, yang sudah pinjam membayar cicilan, selesai. Ini paling hanya berjalan 2-3 jam setiap minggunya, dan itu ya sudah sampai situ aja. Setelah itu nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Ini contoh profil sahabat infak untuk Bank Infak yang tipenya UMKM, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka adalah para pedagang ya, ada pedagang warung, ada pedagang makanan ya, jajanan, ada pulsa dan sebagainya. Ini emak-emak ini adalah para pedagang kecil, mikro yang tadinya mereka itu, mohon maaf ya, terpapar itu tadi, apa namanya, pinjaman dengan bunga ekstra tinggi itu tadi. Nah, alhamdulillah dengan adanya Bank Infak mereka bergabung dengan kami dan tidak lagi mengakses pinjaman tersebut. Ini tipe UMKM. Untuk Bank Infak sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis UMKM. Ini ditujukan untuk para pemilik usaha mikro kecil. Nah, ini didirikan di komunitas ya Bapak Ibu sekalian. Nanti skimnya cicilan mingguan nih kalau untuk yang UMKM. Untuk yang pro ini ditujukan untuk karyawan atau pekerja. Ini biasanya didirikan di komunitas karyawan sebuah perusahaan. Seperti itu. Cicilannya bulanan karena mengandalkan hasil kerja bulanan. Lalu juga ada Bank Infak Tani, ini untuk para petani ya, itu skimnya berbeda dengan yang 2 di atas. Ini pencairannya justru bertahap dan lunasnya nanti saat panen. Seperti itu. Jadi Bank Infak punya 3 skim yang bisa diterapkan di jenis komunitas yang berbeda. Nah, ini adalah 3 pilar Bank Infak untuk bagaimana mencapai kesejahteraan umat adalah pertama dengan menjauhi riba. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah paham bagaimana zolimnya itu riba, dan yang kedua adalah bagaimana mendapatkan pertolongan Allah ya melalui budaya berinfak. Nah, Bank Infak ini memasyarakatkan budaya untuk berinfak bagi siapa saja. Ya, bagi siapa saja, bagi masyarakat sekitar, bagi juga anggota, bagi juga pengurus, ayo kita berinfak. Di situ nanti akan tercermin budaya tolong-menolong. Dengan infak tadi, maka infak tersebut digunakan untuk menolong. Untuk menolong dalam arti memberikan pinjaman agar tidak meminjam ke pinjaman dengan bunga ekstra tinggi itu tadi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Bank Infak ini dapat meningkatkan ilmu iman dan takwa masyarakat. Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 96, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, ini yang kita kejar Bapak Ibu sekalian. Kita ingin lembaga ini bisa menjadi satu lembaga yang meningkatkan ilmu iman dan takwa untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep bulatnya seperti itu. Nah, ini tentang pentingnya budaya berinfak karena kami mempelajari, kami melihat di Al-Quran ya, Allah berfirman luar biasa bahwa akan memberikan pahala yang banyak bagi yang berinfak. Itu ada di Al-Hadid ayat 11, di Al-Baqarah 245 juga demikian, disebutkan akan mendapatkan pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah di Al-Baqarah 261 disebutkan bahwa seorang yang berinfak itu seperti benih yang menumbuhkan 7 tongkol. Pada tiap-tiap tongkol ada 100 biji. Artinya kalau di perkalian 7 kali 100 ini artinya ada 700 kali lipat balasan Allah kepada mereka yang berinfak. Nah, ini tools ini, infak ini yang akan coba kita budayakan kepada masyarakat, kepada kita semua, anggota dan seterusnya. Itu nanti untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, baik, untuk tahap pendirian Bank Infak itu memang tidak sulit, Bapak Ibu sekalian, hanya 5 tahap saja. Yang pertama adalah syarat pendiriannya itu harus terpenuhi, ada pendiri minimal 5 orang,
ada lokasi majelis taklim, ya, seperti itu. Untuk pendiri 5 orang itu ada minimal 1 pembina, 1 pengawas, dan ketua sekretaris bendahara, seperti itu minimal. Tapi biasanya idealnya biasanya ada 3 pembina, 3 pengawas, dan 3 pengurus. Idealnya seperti itu. Cuma karena ini konsepnya nanti Bapak Ibu tidak mendirikan yayasan sendiri, cukup dengan diberikan SK pengurus cabang dari Bank Infak Pusat, Yayasan Pusat, persis seperti MES ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mengetahui ininya apa, legalitasnya MES, itu Bapak Ibu mendapatkan SK dari MES Pusat. Nah, persis di Bank Infak juga seperti itu. Kita berikan SK sebagai pengurus cabang, akan tetapi pengelolaannya independen. Juga persis seperti MES. Bagaimana kami di DKI, Bapak Ibu di Aceh juga pasti pengelolaannya independen. Nah, akan tetapi kalau Bank Infak ini unitnya lebih kecil-kecil, bukan unit provinsi, kabupaten, kota, tidak, tapi lebih ke komunitas. Itu masjid, musola, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada lokasi majelis taklim, di mana Bapak Ibu akan menyelenggarakan majelis taklim, itu syarat yang selanjutnya. Setelah itu semua terkumpul, maka Bapak Ibu bisa melakukan rapat pendirian. Nah, rapat pendirian ini dibuat kesepakatan bersama, ada formulirnya. Nanti setelah itu rapat pendirian selesai, ada penggalangan infak awal. Kira-kira bagaimana nih, berapa duitnya yang mau diputerin untuk awal nih, ya, yang kita sediakan untuk kita berikan pinjaman sebagai pinjaman awal seperti itu. Nah, ini kita galang infak awal bersama-sama. Nanti insya Allah Bank Infak Pusat juga ikut mengawal proses ini. Nah, setelah itu baru kita diajukan ke pusat untuk mendapatkan legalitas dari Bank Infak Pusat, memberikan legalitas sebagai cabang yayasan seperti itu. Nah, jika itu sudah terlaksana, maka selanjutnya pengurus akan kami berikan pelatihan. Sesimpel itu, hanya 5 tahap. Ya, baik Bapak Ibu yang berminat untuk mendirikan Bank Infak, kami akan bantu pendampingan pendiriannya tanpa dibungut biaya apapun, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa di WhatsApp ke nomor 0818 0408 4007 atau di email ke sosialisasi.bankinfak@gmail.com. Atau mengundang kami untuk sosialisasi di komunitas Bapak Ibu juga bisa, sampaikan saja di WA atau email tersebut. Insya Allah kami akan berikan pelayanannya secara gratis. Insya Allah. Ya, baik. Demikian akhir dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Ini presentasi yang bagus karena ini merupakan alternatif ya bagi para pebisnis UMKM yang mereka merasa sangat kesulitan ya ketika tentunya lembaga keuangan memprediksikan akan ada risiko yang besar ya. Tetapi kemudian ini turun ya. Nah, ini kalau di Aceh ini sudah berkembang juga Pak ya, namanya juga ada Baitul lembaga mikro BMT ya, semisal BMT ya. Ada Baitul Miskat juga yang mencoba untuk menyalurkan di wilayah Lambaru ya, berhadapan dengan para rentenir juga dengan pola-pola kartu hasan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena saya lihat tidak ada yang raise hand, mungkin bisa saja langsung berbicara ya. Saya ingin karena ini Pak Sandi kebetulan belum bisa masuk, dapat info bahwa beliau sedang ada tes kesehatan ya. Begitu ada ya, dari tadi saya sudah ada kok nungguin. Oh, sorry. Sudah masuk Pak Sandi. Saya masuk dari awal sekali tadi. Baik, terima kasih Pak Sandi. Alhamdulillah. Ya. Berarti ada info yang lain. Baik. Jadi kalau begitu kita langsung saja sesi kedua. Ya, Assalamualaikum Pak Sandi, subhanallah. Assalamualaikum, terima kasih. Ya, Mas. Pak Israk. Alhamdulillah. Ya, Pak. Pak Tony dan semua teman-teman. Ya, mohon maaf karena ini konsentrasinya yang nampak di layar ya. Baik, ya, alhamdulillah kita sudah hadir bersama kita Pak Sandiaga Uno yang kita sudah tidak asing lagi ya. Dia sudah pernah menjadi wakil gubernur dan juga kalau CV-nya mungkin tidak perlulah kita panjangkan karena memang sudah begitu dikenal sebagai tokoh nasional ya. Nah, bagi Bang Sandi ini kami juga mengharapkan secara makro tentunya gambaran-gambaran tantangan UMKM secara nasional
yang mungkin salah satu keterlibatan dari bank infak yang sudah dikembangkan, tetapi mungkin ada sisi lain yang bisa sama-sama kita ambil iktibar ya. Dan tentu nanti di ujungnya kita akan kaitkan dengan kondisi lokal kita di Aceh yang insya Allah juga sudah hadir Bang Munardi. Ini Bang Munardi juga sering mendampingi Bang Sandi dulu ya. Nah baik, kepada Bang Sandi, ini Sandiaga Uno itu artinya madu Bapak Aceh. Jadi sangat jadi silakan Pak Sandi untuk mempresentasikan, karena mungkin Jakarta waktu asar terbatas, kami mengharapkan nanti ada sesi tanya jawab, diberikan waktu 20 menit. Ya, singkat saja Pak, saya tadi karena puncaknya itu ada di Pak Reza sebetulnya, saya hanya ingin menambahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Jalaluddin, PSH FEBI UIN Ar-Raniri yang saya banggakan, saya hormati. Bapak Ishraq Ahmad Syah, Bro Munardi Nazwar, terima kasih. Assalamualaikum. Genpo sudah bergabung, juga teman-teman dari IAEI Aceh yang hari ini bergabung, lebih dari 100 partisipannya dalam sosialisasi Bank Infak dan pembahasan mengenai UMKM. Tentunya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di hari-hari yang penuh tantangan ini, di tengah pandemi dan keterpurukan ekonomi. Juga kita tak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaat dari yang lahir nanti. Amin. Saya selalu kagum dengan teman-teman di Aceh. Ini benar-benar istimewa, bukan hanya daerahnya, tapi sejarahnya juga. Orang-orangnya, budayanya, bahkan masakannya. Di dekat rumah saya di sini ada yang terkenal, ini mie Aceh, yang ada di Tulodong, tempat kumpulnya kawan-kawan. Juga ada ayam tangkap. Ada kue timhan ya. Timhan, mantap. Kuenya namanya kue timhan Pak, betul ya Pak ya? Timhan. Timhan, sudah tenar sekali di Jakarta, bahkan sampai Kuala Lumpur dan mancanegara. Kemarin saya di Mesir juga banyak sekali teman-teman dari Aceh yang merantau dan selalu mengedepankan bagaimana karakter orang-orang Aceh yang pejuang. Banyak sahabat saya putra Aceh, mereka selain berilmu, beriman, memiliki takwa yang tinggi, juga berakhlakul karimah. Punya daya juang yang tinggi, ditambah kepekaan sosial yang menginspirasi. Maka di Aceh kesalehan sosial ini sangat-sangat relevan. Terutama di kala pandemi, kita perlu mengasah kepekaan sosial kita. Infak ini adalah salah satu parameter daripada kepedulian sosial kita. Memang kita harus dorong. Infak di saat sulit ini akan membuat kita semakin mampu untuk bangkit. Kita beribadah bersama-sama melalui jalur berinfak. Nah, bicara mengenai wabah, UMKM, kesehatan dan ekonomi, saya melihat bahwa perlibatan masyarakat di semua sektor ekonomi, terutama UMKM, sangat penting. 60% dari PDB 2019 adalah hasil kerja keras para pelaku sektor UMKM. Dan kontribusi ekspor dari UMKM ini terus meningkat, sekarang sudah mencapai 14%. Jumlah lapangan kerja yang diciptakan menyerap 97%. UMKM ini juru selamat krisis. Akses pembiayaan menjadi salah satu masalah utama pelaku mikro.
Pelaku usaha mikro selalu bilang, bagaimana saya bisa mengembangkan usaha kalau saya tidak bisa mendapatkan akses pendanaan. Akhirnya tumbuhlah bank-bank keliling, pinjaman-pinjaman baik yang konvensional maupun yang online. Pinjaman-pinjaman online terkadang-kadang pinjaman online yang abal-abal, sehingga banyak para pelaku usaha mikro terjerat dan menjerit terhadap satu situasi di mana kredit yang mereka dapatkan itu bunganya sangat-sangat zalim, sangat-sangat tinggi. Mereka tidak punya aset, apalagi jaminan kredit. Catatan keuangannya juga belum rapi. Reputasi belum punya. Rekam jejak mereka belum dapat. Sehingga usahanya berjalan di tempat. Usaha mikro dan ultra mikro ini tidak bisa berkembang. Nah, di balik situ semua ada 60 juta unit usaha mikro sekarang yang sudah tiarap. 47%-nya bahkan tutup. Di tengah pandemi dan pelemahan ekonomi, 85,42% dari seluruh pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama 1 tahun. UMKM kena dampak pandemi di sisi pasokan. Permintaan juga mengalami guncangan. Sehingga ekonomi rumah tangga sekarang kita lihat menjadi tertantang. Menjamurnya online P2P payment, fintech yang tumbuh cepat sekali sempat menjadi solusi. Namun banyak yang di tengah kesulitan justru terjerat pinjaman online yang saya tadi bilang pinjol abal-abal. Hari ini belajar dari bahwa UMKM haruslah menjadi tulang punggung perekonomian kita. Bank Infak hadir agar usaha mikro bisa mendapatkan pinjaman yang lebih layak sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip keberlanjutan, prinsip ekonomi syariah. Bukan pinjaman yang justru membebani. Dan kita ingin mencegah komunitas-komunitas diserang oleh pinjaman-pinjaman yang sangat ribawi, dan saat mereka terkena musibah, mereka terperosok, terjebak lebih dalam, karena pada saat kredit macet, barang-barangnya malah disita oleh fintech maupun oleh perbankan lainnya. Nah, alhamdulillah data terkini Bank Infak yang kita gagas beberapa tahun terakhir ini sudah eksis di 53 titik di 14 provinsi. Baru saja kami kembali dari Slawi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baru saja juga sosialisasi dilakukan di Kabupaten Kendal. Anggotanya sudah lebih dari 1.000. Pengurusnya hampir mencapai 500 orang. Infak yang dikelola sudah di atas 1,3 miliar rupiah. Pinjaman yang disalurkan juga tembus 1,3 miliar rupiah. Berarti inilah pinjaman dari masyarakat untuk masyarakat. Saya bermimpi Bank Infak segera hadir di Aceh dan akan tumbuh di Aceh di bumi Serambi Mekah. Karena ini adalah bagian daripada Islamic Social Finance. Semoga menginspirasi dan menjadi keutamaan kita semua untuk saling menguatkan. Bangkit dari pandemi dan dampak keterpurukan ekonomi. Gerakan Bank Infak tidak hanya mampu menolong, namun juga akan mampu membantu menyelamatkan. Not only to survive, but also to thrive. Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi sekarang. Saya ingin kesempatan ini menjadi ajang kita untuk meningkatkan sisi-sisi terbaik kemanusiaan kita untuk saling membantu, khususnya di bidang ekonomi. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini meskipun singkat tetapi cukup mendalam bahwa ini adalah segi bukan cuma teori yang sudah disampaikan tetapi juga langsung dipraktekkan.
Bapak Ibu silakan nanti dipertanyakan, bisa dua cara, satu sesi dengan cara chat, satu lagi dengan langsung mungkin ya, angkat tangannya nanti kita lihat. Nah sebelumnya mungkin sekedar saya juga ingin bertanya sedikit ke Pak Reza, membuka saja Pak Reza. Ini sekiranya terjadi kemacetan kartu lunasan, nah yang dilakukan oleh Bank Infak itu bagaimana? Mungkin itu tidak tambahan, setelah itu kita lihat pada sesi chatting. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi simpelnya begini. Pertama kita harus mengetahui dahulu kemacetan itu karena apa. Seperti itu. Nah, apabila kemacetan itu karena sesuatu yang sifatnya force majeure, seperti musibah, sakit, kecelakaan dan sebagainya, itu tentunya justru kita berikan keringanan. Keringanan itu bukan dari bank infaknya, tetapi dari teman-teman, dari para anggota. Kita share risiko yang terjadi tersebut kepada anggota. Inilah perwujudan daripada konsep ta'awun ya, tolong menolong yang digunakan oleh bank infak. Itu yang pertama. Jadi kita mesti melihat dulu latar belakangnya seperti apa. Tapi apabila kemacetan tersebut dikarenakan moral hazard, ya, maka kita lakukan pembinaan ya baik secara spiritual maupun non spiritual kepada yang bersangkutan seperti itu. Jadi kita benar-benar melihat akar masalahnya terlebih dahulu, tidak dengan serta-merta macet dan hanya satu jalan keluar bersolusi seperti itu, tidak. Tapi kita harus benar-benar melihat dalam prakteknya. Ada satu kasus yang kami bisa sampaikan di sini, contohnya di Jakarta Selatan waktu itu ada salah satu anggota yang sakit sehingga 2 minggu itu beliau tidak bisa berjualan ya, beliau berdagang berdagang kue. Nah, karena sakit tidak bisa berjualan, alhamdulillah dengan disampaikan kepada para anggota majelis taklim, yang terjadi para anggota itu mengumpulkan infak lalu digunakan untuk membantu cicilannya, justru malah membantu cicilannya karena yang bersangkutan tidak bisa beraktivitas, justru dibantu. Setelah itu SOP kami sampai situ saja sebetulnya, tapi malah mereka melebihkan yaitu dengan mengumpulkan uang lagi untuk membantu pengobatan. Nah, jadi kami melihat di sini kesalehan sosial yang Pak Sandi sebutkan itu terwujud ya dari komunitas, dari kekuatan komunitas. Dan memang di Bank Infak ini alhamdulillah sampai hari ini kemacetan karena moral hazard itu hampir tidak ada lah boleh dikatakan, tidak satu pun pernah ada. Tetapi apabila yang karena force majeure dan lalu dibantu, seperti kemarin juga ada di Jawa Timur yang meninggal karena COVID, itu juga sama, kita lakukan skim yang sama untuk membantu almarhumah. Demikian. Baik, terima kasih. Ini adalah suatu hal pencerahan yang cukup besar ya. Bahkan kalau di written off juga kadang-kadang ada tambahan nanti ya, karena kita yakin kata Allah manja ada hasanati falahu asyru amsalihha ya. Jadi dihapuskan 20 juta dapat dana 200 juta gitu ya. Iya. Nah baik Bapak Ibu, ini karena saya lihat di chatting tidak ada, langsung saja siapa yang ingin berbicara? Ya, ada yang ingin bertanya dan tujukan ke siapa? Baik, ini ada satu masuk dari chatting. Assalamualaikum dari Tengku Adlan Syah. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya ya. Nama saya beliau adalah Tengku Adlan Syah, pimpinan kita. Ini pertanyaannya belum muncul. Oke, belum muncul. Belum muncul pertanyaannya. Baik, ada yang ingin lain langsung silakan. Bisa ditujukan terus ke Pak Reza dan juga ke Bang Sandi. Ustaz Sofyan Kaoi sudah hidup itu, silahkan kalau ada. Baik, ini sudah lengkap pertanyaannya. Saya coba tanya. Ya, Assalamualaikum. Ini ada saya Sarah Nur Jolana dari Universitas Syekh Kuala. Sebelumnya terima kasih kepada DPW IAII ya dan narasumber. Izin bertanya, di era dengan segala kecanggihan teknologi ini, bisa kita lihat bahwa tingkat persaingan juga semakin tinggi.
Namun, dalam menjalankan suatu bisnis, belum tentu rencana dan sistem bisnisnya sama, meskipun ada pada industri yang sama dengan orang lain. Planning merupakan hal penting yang harus dipersiapkan sebelum melakukan sesuatu. Dan bagaimana caranya agar rencana bisnis yang telah kita buat bisa benar-benar menjadi sesuatu yang powerful dalam mencapai suatu tujuan. Terima kasih, semoga Bang Infak bisa terus memberikan manfaat dan menciptakan perubahan. Baik, mungkin ada tanggapan dari Bang Sandi, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Sarah Nur Julana. Memang kalau kita lihat bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh DPW IAEI Aceh ini dalam satu konteks sifatnya komprehensif dan universal. Karena saya pengalaman menjalankan bisnis di multisektor. Dan baik di sektor sumber daya alam, sektor industri hulu sampai industri hilir, di bidang infrastruktur juga, bahwa konsep terpenting itu adalah PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Planning ini seperti yang Albert Einstein pernah sampaikan bahwa jika dia punya 100 jam untuk memecahkan satu masalah, 90 jam pertama dia habiskan untuk merencanakan atau memikirkan, melakukan research, dan baru 10 jam terakhir, 10% waktu itu baru digunakan untuk mengeksekusi. Nah, yang menjadi rencana daripada Bank Infak ini adalah menghadirkan satu pinjaman yang meringankan untuk para pelaku usaha mikro dengan konsep pengelolaan infak secara profesional. Saya yakin bahwa semangat Bank Infak untuk menciptakan perubahan bisa kita lakukan hanya jika didukung oleh komunitas dan masyarakatnya. Konsep ini bukanlah konsep yang baru sebetulnya. Konsep ini sudah dicoba di beberapa tempat sebelumnya, namun Bank Infak melakukan beberapa langkah-langkah inovasi. Bahwa tidak ada pengelolaan dari pusat, pengelolaan semuanya murni dilakukan di level cabang, kami hanya melakukan pelatihan dan pendampingan. Nah, kecanggihan teknologi ini kami hadirkan dalam bentuk aplikasi yang bisa untuk mendorong bukan hanya persaingan, tapi juga kolaborasi. Saya yakin sistem bisnis yang manapun juga, terutama untuk usaha mikro, akan mampu kita berikan solusinya jika ada pola pemberdayaan. Dan pola pemberdayaan itu adalah pelatihan, pola dibantunya pemasaran, dan juga permodalan. Saya yakin mudah-mudahan Bu Sarah Nur Julana, doa kita sama-sama agar Bank Infak bisa segera beroperasi di Aceh. Terima kasih. Ada pelatihan dan juga ada sekaligus pendampingan nih Kang tadi ya. Ya, oke, baik. Ya, mungkin ini Pak Reza, ada satu pertanyaan. Ini khususnya teman-teman yang mungkin masih merasakan bahwa bank syariah dengan bank konvensional masih sama saja. Mungkin boleh ditanggapi Pak Reza, silakan. Ya, baik Pak Isra. Jadi saya sebagai juga banker syariah ya, saya mau menanggapi seperti ini. Kalau dikatakan sama saja mungkin karena dasar melihatnya lebih kepada sesuatu yang lahiriahnya saja, yang lahiriahnya. Nah, kalau dilihat dari lahiriahnya saja ini memang tentunya ya jadinya nggak ada bedanya karena dasar hukumnya itu ya sama-sama dari satu dasar hukum yang sama. Indonesia ini kan dual banking system ya, Bapak Ibu sekalian, dual banking system.
Kita punya bank konven, kita punya bank syariah yang sama-sama diawasi oleh satu lembaga yang sama, yaitu OJK. Dengan undang-undang yang ujungnya sama saja, satu undang-undang sebetulnya. Hanya saja ditambahkan yaitu fatwa untuk syariah ini ditambahkan fatwa daripada Dewan Syariah Nasional sebagai landasan operasionalnya seperti itu. Tetapi aturan-aturan mengenai likuiditas, mengenai capital adequacy ratio, mengenai resiko dan sebagainya itu semua MR gitu ya, itu semua dari undang-undang yang sama. Ya, kalau dilihat secara lahiriah mungkin dikatakan sama saja. Tapi kalau kita melihat secara lebih esensial bagaimana transaksinya, bagaimana akad-akadnya seperti itu ya. Nah, itu tentunya akan terjadi perbedaan gitu. Nah, ambil contoh saja ketika kita bicara apa yang didapatkan oleh nasabah yang menaruh uangnya di bank. Kalau di bank konven kita mendapat yang namanya bunga, ya. Kita taruh duit 1 miliar katakanlah, kita akan mendapatkan bunga itu 10 juta selama 1 tahun depositonya misalkan, ya itu akan rata 1 tahun, dia tidak naik tidak turun seperti itu. Tapi kalau di bank syariah kita taruh duit 1 miliar dengan nisbah katakanlah 45, 55 seperti itu tentunya mungkin bulan ini dapat 10 juta, besok dapat 9,5, besoknya lagi dapat 10,5 dan seterusnya, itu terjadi naik turun. Itu sudah sangat beda karena prinsipnya kalau di konven itu biaya itu ditaruh di depan, jadi sudah cost daripada pembiayaan itu dihasilkan dari berapa cost of fund-nya, daripada biayanya berapa gitu. Tapi sementara kalau di bank syariah itu dibalik gitu. Hasil yang didapatkan cost tidak ada cost seperti itu ya, hasil yang didapatkan daripada deposan itu mengacu kepada berapa penghasilan dari penyaluran pembiayaan yang didapatkan oleh bank. Ini tentunya bolak-balik yang sangat 180 derajat nih ya. Nah, ini perlu satu pemahaman ya, peningkatan literasi ini terhadap keuangan syariah bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman masyarakat terutama, ini literasinya memang masih sangat rendah dan ini perlu ditingkatkan. Jadi kalau dikatakan sama secara lahiriah mungkin iya, tetapi secara esensi tidak, sangat-sangat berbeda, bahkan bisa 180 derajat. Seperti tadi bagaimana cara menghitung pembobotan ya, biaya seperti itu sangat berbeda. Itu contoh saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan di forum yang lain. Demikian Pak Isa. Baik, itu merupakan satu ya biasanya di hadapan masyarakat kita memang masih ada. Mungkin benar bahwa literasi keuangan kita di syariah masih kurang dan perlu sosialisasi yang lebih kuat nih dari YI, dari MES dan dari teman-teman lain. Ini dari Eko Waluyo, karena belum habis, bisa tidak langsung saja digunakan mic. Silakan Pak Eko. Halo Pak Eko. Oke, kalau tidak kita bacakan saja ya, karena ini beliau katakan bahwa di chat ini sudah ada. Beliau ini adalah seorang pengelola hasil pertanian seperti jahe merah, kopi arabica di Bedemeriah Aceh, ya, kopi arabica yang terkenal itu. Tetapi beliau tidak pernah menggunakan pinjaman dari manapun, ya, atau bahkan mendapatkan pelatihan atau pembinaan khusus. Nah, ini saya cari apakah ada sambungannya atau tidak. Ternyata tidak punya. Mungkin ada tanggapan. Silahkan, apakah dari Bang Sandi atau tidak salah dalam memberikan pembiayaan Bang Infak, apakah melakukan pembinaan sampai berhasil dalam pendampingan UMKM? Ya itu itu sambungannya. Silakan Pak. Baik. Ya terima kasih Pak Isa, Pak Eko atas pertanyaannya. Terima kasih. Jadi jika mengacu kepada SOP kami, maka itu iya, dalam arti pengurus Bank Infak ini diharapkan bisa memberikan pendampingan kepada UMKM ini sampai berhasil. Akan tetapi tentunya pada aplikasinya ini menjadi berbeda-beda. Kenapa? Karena yang melakukan pendampingan tentunya kan pengurus setempat, bukan dari kami pusat ya. Kami pusat nih hanya beberapa orang nih, Pak Sandi, saya dan beberapa teman-teman ya, tidak
nggak lebih dari 10 orang bahkan kami di pusat ini ya, nggak lebih dari 10 orang. Tentunya tidak mungkin kami memberikan pendampingan langsung seperti itu. Tetapi pendampingan justru dilakukan oleh yang tadi Pak Sandi sebutkan, pengurus Bank Infak di seluruh Indonesia, cabang-cabang itu sekarang sudah lebih dari hampir 500 orang. Nah, itulah mereka yang melakukan. Kalau kita mengambil contoh seperti yang dilakukan di Jawa Timur, itu teman-teman di Jawa Timur itu betul melakukan pendampingan seperti itu, bahkan sampai kepada memberikan solusi seperti ini. Ada contoh kemarin ada 2 orang yang korban PHK, lalu mereka digabung menjadi sebuah satu kelompok binaan dengan teman-teman yang lain. Itu akhirnya saat ini mereka memproduksi, membuat industri rumah tangga yaitu nasi kotak. Nasi kotak yang kami kemarin sempat diberikan contoh itu sangat bagus sekali dan menarik gitu ya. Kami sempat terkagum ya gitu. Ini siapa yang mendesain seperti ini, Bu? Oh, ini dari teman-teman Bank Infak yang memberikan saran dan solusi. Oh, Masya Allah, luar biasa, itu bagus sekali gitu ya. Nah, tapi tentunya mungkin di daerah lain yang pengurusnya juga tidak memiliki kapabilitas seperti itu ya tentunya akan menjadi berbeda ya penerapannya seperti itu. Tapi kami harapkan nanti ke depan memang kita berharap akan ada satu program-program upgrading para pengurus ini secara nasional, bagaimana mereka bisa menjadi coach ya, menjadi pendamping UMKM yang ada menjadi anggota Bank Infak di seluruh Indonesia seperti itu. Insya Allah seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Pak Eko. Baik, mungkin Bang Sandi mau tambah, silakan. Ya, kalau kita lihat memang bisnis ada sukses, ada belum berhasil. Nggak semua bisnis bisa sukses secara instan. Malah kalau kita lihat benang merahnya ini adalah bagaimana kita bisa menapaki kegagalan-kegagalan sebagai anak tangga menuju kesuksesan. Nah, di sisi pendampingan inilah yang paling penting, bahwa selain daripada kita memberdayakan, pendampingan ini juga meningkatkan motivasi dari para usaha mikro. Karena usaha mikro ini yang jumlahnya paling besar. Jadi kalau kita lihat tadi, kenapa usaha mikro ini nggak bisa berkembang? Karena sebagian besar dari mereka unbankable. Tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Nah, dengan mereka mengakses pendanaan berbasis Islamic Social Finance, mereka akan memiliki pengetahuan, ilmu dari mengelola keuangannya. Nah, diharapkan dari interaksinya dengan Bank Infak selama mungkin 5 juta rupiah naik menjadi 10 juta rupiah sampai akhirnya maksimal 25 juta rupiah, mereka membangun kekuatan dan juga rekam jejak. Nah, harapan kami pada satu saat yang tidak terlalu lama, para usahawan mikro ini naik kelas. Nah, inilah yang selalu saya bilang, bahwa kalau kita mau naik kelas harus kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Yakin saya ekonomi kita secara Soko Guru pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kan menunjukkan bahwa azas ekonomi kita itu adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Dan disinilah prinsip daripada Islamic Social Finance. Karena kalau bank syariah sendiri sebetulnya itu mengalami kesulitan jika mengalami kredit macet. Karena mereka nggak punya mekanisme untuk ta'awun, untuk membantu. Bank Infak ini karena sistemnya komunitas, kita akan hadirkan saling peduli, saling bantu-membantu dengan prinsip ta'awun. Bank syariah sama dengan bank konvensional. Begitu kredit macet, yang mereka akan selamatkan adalah nilai jaminannya. Sehingga mereka bisa mengembalikan jumlah pinjamannya. Nah, inilah yang menurut saya secara fundamental berbeda
antara bank infak dengan pendekatan bank syariah. Mungkin bank syariah lebih cocok untuk usaha-usaha menengah, usaha-usaha besar. Sementara usaha-usaha mikro, dalam saat mereka pengembangan, saat mereka belajar, mereka terbiasa dengan prinsip ta'awun, dan setelah mereka bisa meningkatkan kelas mereka, barulah mereka graduate atau diwisuda masuk ke sistem perbankan, mungkin perbankan syariah. Demikian. Ada batasnya nggak Bang Sandi? Bang Sandi, ada batasnya nggak? Batas maksimal? Kami sekarang batas maksimal tertinggi per nasabah itu 5 juta. Jadi kalau per kelompok yang kemarin misalnya sedang dikembangkan di Tegal itu 25 juta batasnya. Jadi kalau udah di atas itu sudah masuk, udah bisa naik kelas ya? Iya, dan itu sekarang kami membatasi, memang bank infak itu pangsa pasar usaha yang mikro, usaha yang kecil, mikro dan ultra mikro. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini sedikit. Ustaz Isra, ada pertanyaan Ustaz Isra. Oh ya, sebentar ya, sekalian saja. Ini ada satu pertanyaan. Tadi saya sudah dijawab Pak Reza tentang cara pendirian bank infak. Ya. Mungkin bisa sekilas Pak Reza, tapi sebelumnya kita dengarkan. Ada Prof. Sabri mau nanya tuh. Ya, silakan Profesor Sabri. Waktu singkat mungkin karena silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandi, Pak Reza, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini doa. Semoga Pak Sandi dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Tadi Pak Moderator menyebutkan bahwa Uno itu artinya madu. Saya sudah sangat merasakan ya dari sebelumnya kemanisan yang dibawa oleh Pak Sandi, dan hari ini semakin terasa. Alhamdulillah Prof. Terima kasih Prof. Madu itu kan penyembuh ya, saya pikir nih untuk menyembuhkan penyakit ekonomi yang begitu ya, salah satu adalah ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Ini menarik ya, saya lihat Bank Infak ini sangat menarik karena kalau kita lihat model bisnis ini ada perbankan, orientasinya hanya untung semata, kemudian ada semacam baitul mal, semacam ini ya, ada yang bisnis orientasi dan juga ada aspek sosialnya. Artinya mereka dalam operasionalnya itu mengepakkan dua sayap. Perbankan hanya satu sayap, orientasi bisnis, ada yang dua sayap, aspek sosial dan juga seperti baitul mal wa tamwil, ada aspek bisnisnya. Nah, ini menariknya Bank Infak ini dia berada di posisi terkanan ini ya, hanya mengembangkan satu sisi, ini hanya semata-mata membantu MKM dengan Qardul Hasan. Nah, biasanya kalau melakukan bisnis itu hanya menggunakan satu sayap, saya pikir sayap kiri seperti perbankan, dua sayap seperti baitul mal wa tamwil, satu sayap kanan ya seperti Bank Infak. Saya pikir kalau satu sayap ini terbangnya agak kurang susah untuk mungkin menjamin keseimbangan itu. Ya. Nah, pertanyaannya nih Pak Sandi, ini Bank Infak, saya pikir nih infak secara keseluruhan. Karena dalam operasional kan tentu butuh biaya dia. Nah, bagaimana dengan pengelola dan sebagainya, mungkin dari sisi jeripayah dan sebagainya, apakah juga mereka menginfakkan tenaga-tenaga mereka? Karena kalau pengelolanya mungkin tidak memiliki pendapatan yang memadai, juga mungkin dia tidak akan bisa fokus ini untuk memberdayakan UMKM. Artinya seseorang baru bisa memberdayakan orang lain kalau dirinya sudah terberdayakan. Nah, ini bagaimana nih Bang Sandi untuk memastikan ini Bank Infak ini ya benar-benar ya bisa sustainable dan membantu UMKM ini ya secara lebih optimal. Makasih Bang Sandi.
Langsung saja Pak Sali. Terima kasih Prof. Terima Sabri. kasih Prof. Sama-sama. Kami di Bank Infak Pusat ini treat diri kami sendiri sebagai employee of Allah. Jadi kita berharap ridho dan karena alhamdulillah ya saya, Bang Reza, kita semuanya sudah memiliki ketercukupan sehingga memang kita tidak mengutip sama sekali. Namun untuk pengelolaan bank infak di cabang agar bisnisnya sustainable, kalau bank konvensional atau bank syariah itu mengambil dari selisih pendapatan maupun pengeluaran untuk biaya operasionalnya, maka di bank infak sendiri menggunakan dana yang merupakan hak dari amil infak. Jadi sebagai pengelola infak dia mendapatkan haknya dan itu yang bisa digunakan untuk pembayaran sisi operasional. Alhamdulillah dari 53 bank infak yang berdiri operasionalnya semuanya berjalan secara sustainable. Karena ternyata konsep ini jauh lebih berkelanjutan di saat-saat krisis, di saat-saat resesi seperti sekarang, di mana kita melihat bahwa kesolehan sosial meningkat, mendorong infak ditingkatkan pada keadaan yang sangat sulit ini, merupakan satu source of revenue atau source of income yang cukup untuk pengelolaan bank infak tersebut. Mungkin secara detail Pak Reza bisa menambahkan, tapi itulah yang membedakan kita dengan bank-bank yang sekarang sudah berdiri seperti Bank Syariah maupun BMT yang pola pengelolaannya ini menggantungkan kepada revenue yang didapatkan daripada cost of fund mereka. Silakan Pak Reza. Silakan Pak Reza, sekaligus dengan pertanyaan cara mendirikan itu Pak. Selain. Saya mungkin menambahkan dulu dari pertanyaan dari Prof. Jadi kembali lagi ke konsep yang sudah kami jelaskan bahwa ini adalah Baitul Mal dan saya pikir simpelnya di Indonesia ini Baitul Mal banyak sekali ya, banyak sekali Baitul Mal di Indonesia ini. Saya tidak perlu menyebut merek-mereknya, tapi banyak sekali dan alhamdulillah mereka juga semua sustain ya, semua sustain dan kami juga menggunakan skema yang sama sebetulnya dengan Baitul Mal lain, yaitu berdasar dengan dasarnya adalah dari keputusan Menteri Agama nomor 733 tahun 2018. Di sini disebutkan seperti ini, penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional paling banyak itu 20% dari jumlah dana yang terkumpul. Itu Cap Menak 733. Sedangkan untuk Perbasnas nomor 2 tahun 2006 nomor 1 tahun 2016 itu disebutkan juga sekitar 12,5%. Saya juga sempat mengecek, tadi ini saya mencari belum ketemu, fatwanya dari DSN itu juga ada untuk bisa menggunakan tapi tidak disebutkan persentasenya. Kami mengacu kepada yang 1/8 tersebut untuk biaya operasional. Detailnya demikian, Prof. Terima kasih. Baik, kalau untuk pendirian itu Pak Reza, ini ada pertanyaan bagaimana? Oh iya baik. Untuk pendirian mudah sekali ya. Baik Pak Isra. Untuk pendirian mudah sekali, hanya 5 langkah saja. Yang pertama syarat pendirian, ada pendiri dan lokasi majelis taklim, ya itu syarat pendirian. Pertama ada lokasi dan ada pendiri dan lokasi majelis taklim. Yang kedua mengadakan rapat pendirian. Jadi para pendiri ini buat rapat pendirian, ada formulirnya, nanti dapat diisi dan dikirim ke kami. Lalu yang ketiga menggalang infak awal, infak untuk pendirian tersebut, untuk infak awalnya. Karena kalau bank infak ini berdiri nggak ada duitnya sama sekali, nanti sulit untuk berjalan gitu, nggak ada yang bisa diputar. Tapi untuk diputar awal, untuk menjadi dana bergulir awalnya itu harus ada infak awal. Dan kami Bank Infak Pusat akan membantu juga bagaimana proses
fundraising-nya untuk dana infak awal tersebut. Kemana-kemana untuk menggalangnya seperti apa, itu nanti kami nanti. Yang ketiga, yang keempat adalah mendapatkan legalitas berupa SK kepengurusan cabang dari Yayasan Gerakan Infak Dunia sebagai payung hukum Bank Infak. Lalu yang kelima, kami berikan pelatihan untuk para pengurus bagaimana mengelola dan menjalankan operasional Bank Infak. Semudah itu. Insya Allah setelah itu Bank Infak Bapak Ibu sudah berdiri. Jadi tidak terlalu sulit. Apalagi saya percaya ya, meyakini teman-teman di Aceh ini tentunya sudah yang namanya majelis taklim, kelompok pengajian itu sudah bukan sesuatu yang asing ya. Dan bahkan tadi juga ada yang menyebutkan memiliki jamaah sampai 500 orang seperti itu. Itu hanya tinggal di, kalau sudah jamaahnya segitu banyak, tinggal di crossing aja itu, tinggal di, bukan di crossing, apa tinggal ditambahkan saja. Alhamdulillah Pak. Boleh tanya Pak? Iya silakan Pak, Tengku Adlan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin langsung aja Bapak, ini kebetulan kan kita melihat realitinya di lapangan, dan kebetulan juga saudara kita pun bekerja di salah satu bank syariah yang baru dibuka di Aceh ini, itu Bank BRI Syariah. Alhamdulillah. Jadi untuk nasabah-nasabah, beliau ada keluh kesah sama saya bahwasannya ini kan perpindahan dari konven ke syariah. Jadi untuk nasabah-nasabah yang masih di konven itu mungkin mereka untuk disegerakan pelunasan, atau kalau tidak nanti berkasnya akan dibawa ke tempat, ke pusat atau dipindah ke tempat yang lainnya yang ada konvensional. Tetapi untuk syariah sendiri yang beliau katakan mungkin tidak jauh beda dengan bagaimana dengan konven ketika ia bekerja di konven. Ini pindah sistem saja karena mengikut peraturan kanun Aceh. Jadi untuk diperbankan di Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh, harus syariah semuanya. Jadi yang di saudara saya, ataupun dari majelis saya, jamaah saya, mereka berkeluh kesah ini, bagaimana ini, bahkan bagi hasilnya untuk pembayaran kredit maupun untuk pinjaman, itu bahkan lebih sulit daripada konvensional dibandingkan syariah saat ini, dikatakan seperti itu. Jadi saya bilang ya, untuk sementara ya sabar-sabar dulu, kalau misalnya ya ada kemudahan lebih baik dilunaskan saja, saya bilang. Bahkan kalau apabila tidak melakukan pembayaran, itu kan tidak ada hak untuk pihak bank syariah ataupun bank yang lain untuk mengeksekusi anggunan ataupun untuk jaminan untuk si setiap nasabah. Tetapi mereka tetap ya dengan bahwasannya mereka yang dengan tidak kurang mengerti, paham bagaimana syariah itu sebenarnya, bagaimana yang syariah sebenarnya diajarkan Rasulullah ketika di zaman Rasulullah. Jadi ya mereka tetap ya bersikeras ya tetap menggunakan sama saja seperti konvensional, bahkan bisa disita, bahkan bisa dilelang gitu apabila terjadi penunggakan, apalagi di saat COVID-19 seperti ini. Jadi ada penurunan setiap dari usaha UMKM, baik dari masyarakat maupun dari jamaah saya. Halo. Ya. Baik, mungkin pertanyaannya sudah jelas ya. Tapi saya pikir ini kesempatan untuk Tengku untuk membuka bank infak ini. Ya, begitu Pak Reza ya. Iya, Pak Isra. Ini memang pertanyaannya ini terkait dengan kehadiran kanun MAS ini, Pak. Ya, ini pernyataan dan pertanyaan yang sebetulnya untuk sekelas saya amat sangat berat nih sebetulnya. Mungkin lebih tepat beliau-beliau yang di keilmuan maupun di praktisi yang lebih ini ya. Tapi saya boleh menanggapi sedikit bahwa ya memang Pak, tadi saya sudah sebutkan di pertanyaan sebelumnya bahwa baik bank konven maupun bank syariah ini kan di bawah payung hukum yang sama perbankan. Indonesia ini kan dual banking system ya, disampaikan seperti itu, dual banking system, bahwa kita punya sistem bank syariah, kita punya bank sistem konvensional, dan keduanya di bawah undang-undang perbankan yang sama. Hanya saja bedanya
di Bank Syariah ini berlaku fatwa MUI, DSN MUI sebagai dasar operasionalnya, itu saja. Tapi undang-undang manajemen risiko dan sebagainya itu sama. Ketika kita bicara manajemen risiko, maka apabila ia terjadi kemacetan dan sebagainya, maka perilakunya juga kurang lebih akan nggak jauh berbeda. Walaupun tetap ada perbedaannya juga, ya, terutama pada bagaimana menyelesaikan kredit macet seperti itu. Itu tentunya sebenarnya berbeda. Ya, pendekatannya lebih humanis dan lebih lebih ke kemanusiaan seperti itu. Kenapa sebabnya dan sebagainya, serta mencari solusi bersama. Akan tetapi itu sebetulnya nanti jatuhnya tergantung daripada pelaksanaan di lapangan. Masing-masing bank memiliki kebijakan-kebijakan spesifik yang berbeda di urusan itu memang. Ya, kami tidak mengetahui dan tidak dapat mengomentari apa yang dilakukan kata Bapak sampaikan dari Syariah atau yang lainnya. Tapi kurang lebih pemahamannya yang dapat kami sampaikan seperti itu, bahwa tentunya akan berbeda-beda dari masing-masing. Nah, Hanya sedikit Pak, maaf Pak. Jadi begini Pak, jadi karena ini sesi ada satu sesi. Kita selesaikan dulu Pak Reza dan closing statement dari Bang Sandi ya. Oh boleh. Alhamdulillah. Nanti akan ada webinar berikutnya. Ya, jadi kalau kembali lagi ke Bank Infak, ya justru itulah karena niat kami Pak Sandi bersama kami semua di pusat ini ingin bagaimana terutama menolong teman-teman yang di level mikro, ultra mikro dan kecil ini. Nah, ini nih, teman-teman di sini ini kan masih rentan ya, masih rentan. Dari sisi ekonominya, dari sisi kapasitas usahanya, kapabilitasnya, ini masih rentan. Nah, sehingga mereka disebut unbankable, tidak bankable. Nah, ini yang kita mau jembatani nih. Kita mau tingkatkan mereka kepada tingkat bankable, kepada the next level, yang dimana mereka sudah dianggap komersial nantinya dan bisa bergabung di bank-bank komersial seperti Bank Syariah. Nah, ini tentunya satu terobosan untuk bagaimana agar mereka ini tidak terjerumus ke dalam lumpur riba tadi itu yang mengerikan itu, yang sampai 1095% yang ditemui di lapangan. Betul. Pak Tengku Adlansyah, Pak Isi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Reza. Mungkin closing statement dari Bang Sandi, silakan. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman dari IAI di DPW Aceh. Juga saya ingin menyapa beberapa rekan-rekan seperti tadi Prof. Sabri, Mas Munardi Nazwar dari Genpro, ada juga teman dari Palestina yang menanyakan bagaimana mengukur kesuksesan di tengah pandemi. Bagi kami, kesuksesan itu bukan oleh kami diukurnya, tapi juga oleh kehadiran dari cabang-cabang yang bisa memberdayakan para anggotanya. Jika para anggotanya itu bisa terbantukan dan kehadiran Bank Infak ini bisa bermanfaat di skala lokal maupun nasional, tentunya ini akan menjadi satu solusi khas Islamic Social Finance. Jadi mari kita sama-sama gunakan tools yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa jika kita berinfak, kita diganjar 700 kali lipat ganjarannya. Dan saya pernah mengelola investasi di usaha saya sebelum terjun di sektor publik. Saya belum pernah melihat ada imbal balik hasil investasi yang semenarik ini. Dan ini sudah dijamin oleh Al-Quran di Al-Baqarah ayat 261. Dan saya rasa kunci kita keluar dari pandemi COVID-19 ini, jika kita bisa kelola infak ini dengan lebih profesional untuk memberdayakan masyarakat
dan juga membantu usaha-usaha yang sangat membutuhkan suntikan permodalan yang biayanya Rp0 atau tidak memiliki cost sama sekali. Demikian yang ingin saya sampaikan, sukses untuk teman-teman. Juga ingin menyapa dari FEBI, Pusat Studi Halal, Universitas UIN Araniri, sukses untuk kita semuanya, juga untuk teman dari Pak Samar dari Palestina, sukses, dan waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada Pak Israk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sandi atas waktunya. Jadi ini karena memang waktu yang begitu terbatas. Terima kasih Bang Sandi dan Pak Reza. Kalau mau join silakan. Kami masih ada sekitar 40 menit lagi ya. Nah, kita ada sesi. Oke, terima kasih Pak Sandi dan Pak Reza. Soalnya next time kami akan ini lagi Mas Sandi. Makasih banyak. Mas Sandi. Terima kasih. Sehat selalu. Mas Sandi, sehat selalu. Semoga cepat sembuh Ibu Bu Sandi. Kita lanjutkan ke pemateri berikutnya. Ini langsung kita topiknya tentang Aceh. Jadi Pak Reza kalau ingin join silakan. Kalau tidak nanti kami izinkan untuk melihat. Ya, baik. Silakan Pak. Jadi ini. Saya mohon izin Pak. Mohon izin ada. Oh ada kegiatan juga. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, pemateri kita yang lokal, walaupun sebenarnya lokal, tapi ini nuansanya sudah nasional juga beliau. Ini beliau bernama Munardi Nazar ST ya. Kalau dari S1-nya beliau tamatan teknik kimia. Nah, tetapi kemudian beliau sudah menjadi pernah bekerja di engineer di PT Lafarge Semen Andalas 2010 dan kemudian beliau pernah menjadi ketua komite tetap Kadin Kamar Dagang Industri Provinsi Aceh 2019 sampai dengan sekarang. Dan hari ini beliau juga sebagai Area Vice President Genpro ya, Global Entrepreneur Professional sampai sekarang dari tahun 2018. Nah, ini kalau dibaca memang panjang sekali. Lebih baik kita langsung dengarkan karena itu topik kita tentang Aceh dan tantangan UMKM yang ada di Aceh. Oke, waktu dan tempat Pak Munardi karena kita asar 3.40, jadi kita ada waktu Bapak presentasi 20 menit kalau bisa. Di lokal sih Pak. Silakan Pak Munardi. Dikasih waktu juga. Oke, baik. Terima kasih Dr. Isra dan Pak Jalal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha Dijawab benar oleh Pak Sandiaga Uno. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih pada hari ini memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bertemu di webinar tema UMKM ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sambungkan pada penghuni alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada sesi ini perkenalkan saya Munardi Nazwar ya, ingin memberikan berbagi mungkin sharing ya pengalaman di usaha karena saya juga praktisi ya. Ya punya usaha, saya punya sekarang diamanahkan di beberapa lembaga, ada Genpro, itu anggotanya sekitar 500 orang ya seluruh Aceh ya. Kemudian di Asosiasi Laundry juga ada 100, ada kemudian di BKPMI juga kemudian ada masjid, diamanahkan juga mengurus ekonomi masjid dan yang masjid sekitar 250 orang itu lebih kurang seluruh Aceh. Kemudian di beberapa UMKM ada 150, lebih kurang ada 1.000 orang lah yang di bawah kita lebih kurang seluruh Aceh ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tahu pandemi ini ya telah menjadi tantangan bagi kita semuanya. Ini karena temanya ini tantangan dan harapan. Ya. Tantangan dan harapan. Mungkin yang lebih bagusnya closing Mas Andi ini khusus untuk Aceh sebenarnya apa namanya solusi untuk Aceh khususnya. Cuma karena beliau mungkin kita
waktu asa Jakarta dengan Bapak juga. Semoga di beberapa menit ke depan ya ada sedikit pencerahan ya dari saya dan pakar-pakar guru di sini ya. Saya pikir guru-guru saya di sini lebih mumpuni lah ya, ilmu bagaimana pengembangan ekonomi. Ada Bang Aceh sini, ada Bang Indonesia ya, ada dari Sulsel guru kami. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tahu bahwa usaha kita ini banyak terdampak ya. Bahkan teman-teman pelaku usaha juga yang saya kenal, ada yang usahanya tutup, ada usahanya turun, tapi juga ada yang stabil ya, bahkan ada yang naik juga. Tapi ya ternyata boleh dibilang di atas 90% usaha-usaha sektor real yang ada di Aceh ini terdampak COVID-19 ya. Nah, beberapa tantangan yang kita hadapi saat ini, yang saya alami dan teman-teman alami ya. Yang pertama adalah cash flow ya, masalah di cash flow. Artinya ketika pendapatannya sudah berkurang ya, kemudian daya beli masyarakat sudah berkurang sehingga berakibat pada cash flow usaha menjadi menurun ya, bahkan terancam 0 rupiah ya gitu ya. Nah, ini juga jadi masalah bagi usaha-usaha yang fundamentalnya masih lemah ya, yang fundament usahanya masih rendah, dan yang usia usahanya masih di bawah 5 tahun ya, ini sangat rentan sekali. Selanjutnya adalah tantangan ketiga, anjloknya permintaan ya. Ini kita alami juga, teman-teman alami juga di Aceh, bahwa tidak ada kepastian pasar ya, membuat permintaan dari barang-barang yang dijual oleh UMKM itu menjadi berpengaruh ya. Nah, ini kalau kita lihat pemerintah juga saya pikir sudah berbuat juga ya untuk membantu para UMKM sehingga dapat eksis dan bangkit kembali ya. Memang kalau kita lihat kenapa ada usaha yang bertahan gitu kan? Kenapa ada usaha yang bahkan melejit ya? Bahkan ada usaha yang bangkrut juga gitu itu ya. Untuk membangun sebuah usaha yang kita alami adalah tidak mudah ya, tidak mudah dan tidak instan. Nah, kita pahami ya. Mungkin kalau kita lihat ada usaha yang bisa maju dalam tempo setahun 2 tahun ya, tapi itu tidak banyak. Rata-rata kalau kita lihat usaha sudah eksis itu adalah usaha-usaha yang telah melampaui dan melalui berbagai macam rintangan dan cobaan ya, badai dan sebagainya, sehingga dia sudah sangat eksis ya, dan sangat kuat ya. Termasuk usaha-usaha yang bertahan di saat pandemi ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa hal yang harus kita pahami ya. Misalnya di grup ini ya ada yang sudah punya usaha dan ada juga yang ingin memulai usaha ya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini adalah business owner mentality. Jadi business owner mentality, artinya mental seorang pebisnis. Itu yang harus benar-benar kita paham. Yang ada 10 kalau saya rangkum di sini. Yang pertama adalah niat dan tekad yang kuat. Itu yang pertama. Ya. Untuk apa kita berbisnis? Ya. Niatnya untuk apa? Apakah hanya sekedar mencari penghasilan, ya, mencari uang dan sebagainya? Tetapi juga harus kita tanamkan bahwa bisnis ini, ya, berdagang ini juga dalam rangka kita beribadah, ya. Karena boleh kita katakan dan kita ketahui bersama bahwa 10 dari pintu rezeki itu 9-nya dari niaga ya, 1 dari pegawai dan 9 dari niaga. Dan sebenarnya banyak sekali pintu-pintu usaha yang bisa kita terjun. Kemudian jujur ya. Yang kedua adalah jujur ya. Yang ketiga disiplin. Nah, jujur dan disiplin ini saya pikir ada hal-hal yang harus kita padukan. Kalau kita lihat, ini ada orang misalnya tidak ada modal untuk buka usaha. Dari mana ia ingin mendapatkan modal? Sedangkan dia tidak punya modal. Ya. Jujur adalah modal paling utama. Ada teman-teman ingin buka usaha, namun dia tidak punya modal. Track record kita sangat dilihat ya ketika kita ingin memulai sebuah usaha. Itu yang paling penting. Nah, kalau mungkin kita punya modal yang besar, katakanlah 50 juta atau 100 juta, mungkin dengan gampang saja kita ingin buka usaha
bangun dan siap jadi usahanya. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita para UMKM ini yang modal terbatas, ya, modal terbatas, tidak ada modal sama sekali. Inilah tantangan, ya, karena kredit poinnya sebenarnya dari kita sendiri, ya. Kalau diri kita sendiri bisa menampilkan pada orang bahwa kita adalah pribadi yang jujur, yang amanah, insya Allah orang modal itu akan datang pada kita. Tidak perlu kita cari. Itu modal paling utama. Kemudian pengelolaan keuangan dan seterusnya. Kemudian disiplin, ya. Disiplin yang paling utama dalam berdagang ini adalah kita komitmen, ya. Komitmen untuk benar-benar mempersiapkan waktu, pikiran, segala upaya yang kita miliki ini agar usaha kita bisa sukses. Dan kalau kita pahami di sini adalah usaha bisnis ini tidak sama dengan kita seperti di pegawai yang sudah tetap gajinya, ya. Bisnis adalah sebuah hal yang tidak pasti antara untung dan rugi, ya. Bisnis bisa jadi untung, bisa jadi rugi, bisa berhasil ataupun tidak usahanya. Dan ini harus kita pahami bersama bahwa untuk masuk ke dunia bisnis, ya, butuh mental yang kuat. Mental yang kuat sehingga kita tidak benar-benar bisa mampu untuk menampilkan, ya, usaha kita itulah usaha yang benar-benar eksis. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya apalagi mental dari seorang bisnis adalah cerdas secara emosional, seperti itu, ya. Saya pegawai ada sekitar 45 orang. Di awal-awal ketika kita buka usaha, ya, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, ya, kita kan tahu bahwa rata-rata pegawai UMKM ini rata-rata adalah pegawai yang bukan expert seperti kerja di BUMN, misalnya di perkantoran dan sebagainya. Rata-rata pekerja UMKM inilah pekerja yang gajinya bahkan di bawah UMR, ya. Tidak bisa kita samakan, mereka itu adalah pekerja profesional seperti di kantoran BUMN dan sebagainya, atau di bank dan sebagainya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Bagaimana kita bisa mengontrol emosional kita sebagai pemimpin di sebuah usaha, ya, sehingga kita dapat beradaptasi dengan berbagai macam level orang. Baik yang pegawai tamat SMP, tamat SMA, tamat sarjana, bahkan sampai magister. Ya, ini yang kita pahami. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita pede terhadap usaha kita. Ya, apapun jenis usaha, saya pikir tidak masalah. Walaupun dari usaha apapun, ya, dari mikro, perdagangan apapun, jasa apapun, ya, selama itu bisa menghasilkan, kita harus benar-benar pede, ya, dan percaya diri. Kemudian berani pantang menyerah, ya. Tahan banting, tidak cengeng, kemudian berani mengambil risiko. Itu tadi seperti katakan di awal tadi, ya. Kemudian kreatif, inovatif, ya, ikhlas dan bersyukur. Selanjutnya memahami pilar-pilar bisnis ini. Yang pertama adalah operasional, ya, operasional bisnis, kemudian keuangan dan marketing bisnis. Nah, ini ketiga fondasi utama yang harus kita pahami. Jangan sampai ada usaha-usaha teman-teman UMKM ini masih malu promosi usahanya, ya, masih malu berdagang, masih malu untuk promosi usahanya, sehingga tidak ada mental dia untuk berjuang, ya. Kemudian keuangan begitu juga. Nah, rata-rata usaha-usaha mikro ini masih banyak masalah di sektor keuangan, di bagian keuangan, ya. Ada yang keuangan pribadi dan rekening usahanya itu masih bercampur-campur, ya, tidak terpisah. Seharusnya ini jadi perhatian kita bersama, ya. Tidak boleh ada bercampur antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Itu benar-benar harus disiplin, ya. Kemudian kita merencanakan pengeluaran bulanan di usaha kita, ya. Kemudian bagaimana kita membuat rencana pendapatan di usaha kita. Kemudian bagaimana kita menghitung keuntungan yang benar. Ya, jangan sampai kita sadar itu uang masuk, ya, tapi di akhir bulan, ya, uangnya tidak pernah tersisa, gitu. Nah, omset ada tiap hari bahkan sampai puluhan juta, ya, sampai di akhir bulan, tapi yang tersisa nggak ada uang, karena ini bisa jadi lemah di pencatatan usahanya, sehingga benar-benar harus kita pahami bersama bahwa
keuangan di usaha di bisnis ini benar-benar harus benar-benar adalah kuat ya, harus kuat. Kalau fundamentalnya nggak kuat, ini bisa amblas usahanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita juga harus membuat auto audit ya terhadap usaha kita, baik dari cek bukti pembayaran, stock of name, usaha berkala. Ini harus disiplin sekali. Karena kalau kita nggak mau fundamental keuangan yang kuat, bisa jadi keuangan kita bisa kacau, dan usaha kita bisa berantakan. Ya. Kemudian sebenarnya ini yang saya alami adalah saya juga memisahkan antara akunting dan kasir ya. Jadi yang membuat laporan keuangan dengan yang memegang uang itu harus dipisah, tidak boleh sama ya. Karena kalau diberikan pada amanah orang yang sama ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau bisa pelan-pelan SDM kita tambah ya. Kemudian yang bagian kasir, yang bagian yang membuat laporan keuangan sehingga terjadi check and balance ya. Selanjutnya adalah jangan terlalu banyak berhutang ya. Ini juga penting ya. Rata-rata usaha yang sedang berkembang ya membutuhkan tambahan modal, itu sudah pasti. Namun juga ini benar-benar harus kita lihat ya sejauh mana kebutuhan modal. Karena kebanyakan, sebagian mungkin tidak berkebanyakan, sebagian tidak sedikit ya teman-teman kita, ketika butuh modal untuk usaha ya, ketika dia butuh modal untuk usaha, misalnya butuh modal 50 juta ya. Tapi ada sebagian mengambilnya sampai 80 juta itu. 30 juta untuk apa? 30 juta untuk untuk di luar kebutuhan bisnis. Sehingga ketika dia menutup cicilan bulanannya ya, dia tidak mampu. Inilah terjadi kolab pada usahanya. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke bank ya, seyogianya kita harus benar disiplin dan menempatkan uang yang kita perlukan untuk usaha kita adalah benar-benar untuk usaha, ya, bukan untuk kepentingan pribadi kita di luar kepentingan usaha. Sehingga ketika kita ingin menutup bulanan itu, ya mampu kita tutup, ya tidak berimbas pada kemampuan usaha kita sehingga usaha bisa collab. Ya, sedikit lagi sebelum saya akhiri di sesi tanya jawab ya. Kalau di Aceh ini, kalau kita lihat sektor yang sangat penting saya lihat ya, perdagangan dan pertanian, sub juga peternakan ya. Ini juga jadi masalah yang sangat fundamental di Aceh ini. Saya juga ada usaha peternakan. Kalau kita lihat peternakan di Aceh kenapa nggak maju-maju? Ya, padahal peternakan ini adalah sub dari sektor pertanian. Pertanian adalah sektor yang paling penting di Aceh. Dan yang kedua sektor perdagangan. Ya, saya juga terjun di sektor itu. Kalau kita lihat masalahnya adalah di Aceh ini, ya, saya ada teman, dia itu setiap hari memasok, setiap minggu memasok sapi dari Sumut, dari Medan ke Aceh. Jadi sapi yang daging yang kita makan selama ini, ya, yang reguler itu rata-rata dari Sumut. Ya. Yang kita makan daging megang itulah yang daging asli Aceh. Bahkan kuat banyak daging dari Sumatera Utara itu dari tetangga kita. Ya. Sangat sedikit yang murni dari petani ataupun peternak kita di Aceh. Ini jadi masalah. Sehingga kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di manakah peternak Aceh yang sukses dan berhasil, sedikit sekali. Coba dilihat, kalau dihitung di mana yang peternak itu ada gembalaan sapi itu ada 50-100 ekor. Mungkin ada di sama hanya 1-2 orang. Tapi kalau keseluruhan ya sangat sedikit sekali. Kemudian juga di Aceh ini nggak ada industri pengolahan seperti pengolahan pakan. Makanya kenapa peternak kita, ya, ternak kita nggak maju karena tidak ada pakan yang alternatif ataupun pakan yang murah, ya, sehingga peternak itu mampu memelihara hewan ternak dengan sangat banyak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah masalah plasma juga jadi masalah juga. Saya pikir ke depan harus ada regulasi ya. Karena kalau kita kebanyakan ini punya ayam semuanya kerjasama dengan perusahaan plasma, ini jadi masalah juga. Kenapa saya konsen di peternakan ini? Karena peternakan ini fundamental di bisnis ekonomi juga di Aceh. Ini plasma banyak sekali, ya. Sikit-sikit ada uang kerjasama dengan perusahaan plasma. Akhirnya
kita cuma terima sebenarnya dapat sedikit sebenarnya itu. Kalau kita dengan usaha sendiri. Tapi kalau kita buka usaha sendiri, jadi masalah dipotong ke rekening kita. Nah, itu masalah juga. Ya. Kemudian satu lagi masalahnya kalau saya lihat, ya Aceh juga nggak ada industri pengolahan. Ya. Jadi kalau kita di Aceh ini ingin membuka industri, saya pikir nggak ada yang berhasil. Kenapa? Pertama dari pasar. Pasar di Aceh itu penduduk Aceh itu 4,7 juta. Kalau kita berharap memasarkan produk di Aceh yang 4,7 juta jiwa ini, ya masih sangat sedikit. Kita butuh memasarkan produk keluar ke tetangga kita. Kalau Sumut aja itu 13,2 juta penduduknya. Aceh 4,7, Sumut 13,2, Medan aja 2 juta lebih. Sedangkan Banda Aceh 220.000. Jadi bisa dibandingkan sangat timpang. Nah, tetangga kita penduduk 13 juta, tapi dia mengekspor barangnya ke kita. Sedangkan kita 4,7, ya nggak tahu mengekspor kemana gitu. Apalagi ke luar negeri lebih masalah lagi. Ya. Begitu pengantar dari saya, ya mungkin lebih pendalamannya bisa kita buka sisi jawab. Silakan. Baik, ini karena terima kasih Pak Munadi, karena sesi kita agak terbatas dengan waktu asar. Silakan langsung saja, karena saya lihat di chat belum ada. Ya silakan, yang ada ingin bertanya tentang masalah UMKM yang di Aceh berhadapan dengan masalah. Dibuka saja mic, nanti langsung saja. Begitu azan mungkin kita akan berhenti. Baik, kalau tidak ada kita bincang sedikit Pak Munardi. Tadi kan ada masalah jujur dan amanah menjadi modal ya Pak ya, untuk mendapatkan modal ya. Nah ini pengalaman Pak Munardi dan teman-teman, itu mendapatkan modal dari individu atau dari komunitas, semacam crowding fund gitu. Gimana Pak? Ya. Usaha saya ada berapa? Pertama ada usaha laundry ya, ada 10 outlet, kemudian ada juga distributor bahan baku deterjen, parfum ya. Kemudian ada juga peternakan, ada juga bimbingan belajar, kemudian ada juga kuliner ya, dan penginapan kos-kosan. Itu beberapa usaha saya. Saya mulai usaha dari modal sendiri dan patungan pertama sekali ya. Dengan berdua dengan teman. Sebagian usaha saya juga ada yang bersama dengan orang, ya. Ada dari modal saya sendiri juga sebenarnya bisnis saya, ada juga yang bersama dengan individu yang lain. Bahkan ada juga dari bank dan dunia ya. Di awal-awal seperti itu, saya pikir itu adalah awal yang sulit ya. Awal yang sulit ketika kita mulai bisnis ya. Dan itu harus dimodal kita semuanya, itu memang sulit. Nah, kalau di kelas UMKM ini punya modal 200 juta, bukan hal yang mudah, gitu ya. Makanya kita butuh kerjasama. Dan ini era ke depan ini adalah era kerjasama, ya. Era kerjasama, era kolaborasi, sanggup berdiri, ya. Nah, kalau tidak ada kemampuan kita untuk berkomunikasi, ya, berkolaborasi dan tidak ingin juga kita untuk melakukan perkongsian usaha dengan orang lain ya. Ini kita sulit untuk berdiri sendiri, sulit untuk maju. Ya awal saya juga seperti itu, tapi saya lebih fokus di awal membangun fundamental di awal itu sampai 8 tahun di awal ya. Setelah itu baru saya kerjasama. Bahkan saya bisnis juga di beberapa tempat untuk kita lebih memahami bagaimana sih seorang investor itu. Saya juga ada investasi di beberapa tempat dan juga saya menerima investasi juga dari beberapa orang. Artinya kita harus punya keseimbangan. Kita sebagai investor ya, dan kita juga sebagai pelaku usaha seperti itu. Oke baik, ini sebenarnya tadi ada yang angkat tangan ya, Bu Mahyanti. Ada Bu Mahyanti di sini masih? Kalau ada langsung. Halo. Ibu Mayanti ada? Kalau tidak, kita alihkan ke siapa yang ingin bertanya atau ingin sharing pengalaman, silakan. Di chat ada. Di chat ya, oke baik. Ini di chat dari siapa nih? Eko Leo. Mungkin kalau sudah dibaca langsung saja Pak Munardi. Iya. Ada yang bertanya apa itu tadi? Kuliah sambil
Ya, kuliah Bisnis ya. sambil bisnis ya. Ya, usahanya apa nih nggak dibilang ya? Ini saya rentetannya mirip dengan Eko. Pak Eko langsung saja Pak Eko, langsung saja mic-nya dibuka. Jadi begini Pak, usaha saya ini adalah pengelolaan hasil pertanian Pak, seperti kopi ya. Karena saya tinggal di daerah Gayo, saya kelola kopi Gayo. Terus ada serbuk jahe merah juga saya kelola gitu Pak. Cuman di satu sisi saya juga masih kuliah Pak. Sekarang saya semester 7 di program studi ekonomi Islam Unsyah. Nah, bisnis saya ini sudah 2 tahun saya rintis. Jadi terkadang saya itu susah untuk manajemen waktu di mana saya sambil kuliah, terus saya juga memikirkan bisnis saya untuk berkembang kayak gitu. Jadi saya minta sarannya Pak. Iya. Ya, langsung mantap ini ya. Ya. Bisnis sampai kuliah, saya pikir tidak ada halangan ya. Selama kita bisa membagi waktu dengan baik, ya, sah-sah saja kita berbisnis sampai kuliah. Bahkan banyak teman-teman saya saat kuliah itu dia punya bisnis. Nanti ketika dia sudah selesai kuliah, dia sudah matang. Mungkin saya tidak bisnis sampai kuliah ya, tapi saya sudah bekerja sampai kuliah. Saya bekerja di 2 tempat gitu, di asuransi dan di dua tempat. Memang kalau saya pribadi, saya tidak bisnis sampai kuliah. Tapi saya mulai bisnis sejak umur 27 tahun. Ya. 27 tahun saya pikir itu usia yang sangat muda sekali ya. Dengan saya punya karir di pekerjaan ya, kemudian saya keluar di perusahaan, kemudian saya fokus di bisnis di usia 27 tahun ya. Kalau kita berbisnis dari awal masa muda seperti Bang Eko tadi ya, ini sangat menarik ya. Kita sudah melampaui sudah belajar bertahun-tahun walaupun kita dengan modal sedikit ya, sehingga fundament dari bisnis kita semakin matang. Daripada kita berbisnis ketika sudah kita bilang udah umur 40 tahun ya atau 50 tahun. Ya. Beberapa orang menjumpai saya sudah pensiun. Ya. Sudah pensiun di beberapa perusahaan, mereka ada program bisnis pasca pensiun gitu kalau saya nggak salah. Ada berapa tempat itu di perusahaan swasta, kemudian di PNS. Jadi mereka pasca di BUMN dan perusahaan swasta. Ini mereka itu program pasca pensiun. Ada disisihkan uang mereka itu. Jadi nanti di training mereka, kemudian dibuatlah sebuah usaha. Nah, kalau kita itu program yang menarik, tapi dengan usia sudah 60 tahun, 70 tahun ya. Kalau bapak ibu disuruh pikir lagi buat bisnis apa, itu kasihan. Seharusnya mereka di usia segitu mereka menikmati hidup, ya ada deposito, tinggal terima hasil tiap bulan, lebih enak lagi dengan anak cucunya, ya kalau bapak ibu ya, daripada harus mengurus bisnis. Dan yang laporan ke saya masuk bisnisnya gagal kebanyakan gitu. Ada di perkebunan, ada di peternakan, itu gagal. Ya wajar dengan usia udah 60-70 tahun disuruh kelola bisnis itu sudah sangat lemah sekali, nggak sanggup lagi kan. Nah, masa muda saat kuliah ya ataupun masih umur 30 tahun ke bawah itu masa yang sangat fresh ya. Kalaupun kita bilang jatuh ya, ataupun usaha belum berhasil ya, ini juga tidak masalah gitu. Apalagi belum keluarga, belum ada risiko ya. Kalau udah berkeluarga risiko lebih tinggi lagi kan. Yang penting kita bisa atur waktu saja. Saya pikir itu sudah sangat bagus ya. Seperti itu. Demikian. Mungkin bagaimana mengatur resiko ya. Artinya kuliah juga ada, resiko bisnis juga. Nah, mungkin dari sisi sasaran ya jangan terlalu besar dulu ya. Sambil karena kita membagi waktu, saya membagi waktu dengan kemudian pengalaman-pengalaman yang ada sambil jalan ya. Baik Bapak Ibu, ini kita lihat tidak ada lagi pertanyaan karena ini kebetulan kita sudah benar-benar mendekati waktu azan ya. Ada closing statement dari Pak Munardi, silakan. Iya. Mungkin dari saya sedikit untuk akhir di pembicaraan kita ini, di webinar kita ini, tema-tema tentang UMKM ini saya pikir tidak hanya sebatas hari ini saja kita bicarakan, harus dibicarakan dan didengungkan setiap saat, gitu ya. Setiap saat, setiap bulan ya, dari berbagai pemangku kebijakan.
baik pemerintah, kemudian para akademisi dan juga pelaku usaha. Ini yang saya masukkan sedikit ya. Pelaku usaha saya lihat masih jarang dilibatkan ketika mengambil kebijakan ya di pemerintah khususnya. Padahal yang sangat merasakan dampak dari ekonomi adalah yang langsung ya, pelaku usaha, baik dia itu pengusaha besar, menengah ataupun kecil. Ya, semoga dengan webinar ini jadi langkah yang strategis ya untuk sinergi ke depan antara pelaku usaha, akademi dan pemerintah tentunya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munazli Nazwar yang sudah bergabung dengan kita tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sudah mengikuti 3 sesi dan mungkin bisa mengambil hal-hal yang bisa kita dapatkan sesuatu yang positif ya. Kalau dari awal tadi bahwa keterbatasan modal di perbankan maka perlu hadir ya, perlu hadirnya bank infak ya. Bahkan saya juga punya tulisan tentang kartu Hasan. Tabung kartu Hasan perlu diciptakan baik itu di masjid, di komunitas ya. Nah ini semua dalam rangka untuk menolong mereka-mereka. Nah kita yakin bahwa sedekah itu sebenarnya punya imbalan luar biasa. Paling kurang ya 10 kali ganda ya. Kata Allah, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebajikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali kebajikan. Nah ini pernah terjadi di sebuah lembaga keuangan mikro syariah Bank Mishkat Lambaro. Ketika mereka menolong nyak-nyak dari para rentenir ya, memberikan dana 500.000, 1 juta, 2 juta, tapi kemudian ternyata bermasalah. Ada sekitar 20 juta yang sangat bermasalah, tidak mungkin lagi untuk dikembalikan. Maka kesepakatan daripada pengelola, mereka coba return off. Ya, return off mereka hapus, dan ternyata setelah itu ada investor baru yang memberikan dana infak sebesar 200 juta. Jadi yang dihapus 20 juta, dana masuk 200 juta. Ya, tepat sekali 10 kali ganda. Nah, kemudian tadi saya menarik dengan Pak Munardi bahwa jujur dan amanah itu sesuatu yang penting. Ya, saya ingat ada pebisnis di Banda Aceh ini, seorang anak muda ya mengelola sebuah hotel ya dengan dana 11 miliar tanpa menggunakan bank. Itu luar biasa ya. Artinya dia dipercaya. Jadi kepercayaan itu perlu dijaga ya. Khusus tadi Mbak Bung Eko dan segala macam, mari kita tingkatkan. Dan ketika kita kemudian memegang amanah dalam bentuk pemerintahan, maka marilah kita tolong UMKM ini ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini absen saya sudah ada di chat, mudah-mudahan sudah diisi, dan juga sudah ada PPT yang disampaikan oleh Pak Reza tadi, sudah kita sampaikan di chat, silakan masing-masing mendownload. Mungkin kita berikan waktu sedikit, kita tidak tutup, silakan yang mengisi absen. Dan bagi kita semua, jazakallah khairan jazak. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan sebuah potensi pahala juga bagi kita, aktivitas kita. Nah, saya sebagai moderator, saya mohon maaf, lebih kurang demikian saja. Saya kembalikan ke Pak Jalal, mungkin untuk ditutup. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isra yang telah memandu acara kita. Insya Allah kita tepat waktu juga karena mengingat waktu sholat itu jauh lebih utama, ilmu juga utama gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan. Tadi Pak Sandi sebenarnya memang agak beliau yang kurasa atau istri, tapi beliau menyempatkan waktu untuk kita. Terima kasih kepada peserta yang masih bertahan sampai di akhir acara. Mungkin pertemuan kita tidak maksimal dan tidak ada kepuasan yang pas ini, tapi insya Allah ini membuat kita tertarik untuk selanjutnya kita akan membuat lagi di tahun 2021 pastinya. Dan respon dari Bapak Ibu cukup luar biasa untuk memberikan bank infak. Saya sudah komunikasi dengan Pak Reza, insya Allah nanti di IAEA Aceh akan memfasilitasi ini, nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi. Seperti Pak Isra sampaikan, solusi untuk UMKM tadi mungkin sudah diberikan oleh Pak Reza dan Pak Sandi, ada batas-batasan berapa kriteria. Dan sebenarnya di Aceh juga sudah ada mungkin ada Baitul Misad yang dilakukan oleh beberapa komunitas yang dikoordinir oleh Ustadz kita Dr. Yasir Yusuf dan bersama dengan teman-temannya yang di dalam baru. Dan insya Allah harus kita perbanyak insya Allah. Baik, saya mohon maaf, mohon diri, mungkin tidak memperpanjang mukadimah lagi karena waktu asar sudah mungkin di ambang pintu. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami sudah kirimkan untuk mengisi daftar hadir, silakan diisi.
sekalian udah sertifikat. Kalau ada masalah boleh jadi nanti WA ke saya, mungkin akan kita selesaikan. Karena boleh jadi kalau masuk bersamaan nggak langsung bisa, tapi biasanya setelah diisi langsung jadi. Ya itu saja mungkin Pak Isra, terima kasih sekali telah membantu acara kita ini. Terima kasih Pak Munardi yang masih bersama kita. Nanti beliau ini sebagai tim pelatih untuk yang sudah dapat dari BNSP, ya khusus untuk wirausaha UMKM. Kalau kami Pak Isra mungkin yang sudah ada izin untuk operasi syariah gitu ya, pelatihan mungkin yang kecil-kecilan juga. Ya itu mungkin sebagai informasi. Nanti mau konsultasi langsung kepada Pak Munardi lewat kami YII, silakan. Usahanya sudah jalan, apa yang kita lakukan gitu ya. Itu saja, terima kasih, kita sama-sama beristighfar. Subhanallah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon diri atas nama YII Aceh dan Pusat Studi Halal Win Ar-Radiri. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kanda Yahya, Bu Munjia dan Kanda Saiful Ramli juga ini, Pak Ridwan Ibrahim dan Dr. Muhammad apa ini namanya nggak lengkap, dan orang tua kami ya Ustadz Bakhtiar. Ya, terima kasih. Baik, izin nih Bapak-bapak. Ya. Assalamualaikum. Salam kemudian anak-anak saya juga sudah hadir ini untuk ada pengajian Al-Quran ya. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Jalal. Sukses selalu. Makasih. Mohon doa sama-sama kita diberi kesehatan, terutama orang tua kita ini Pak Bakhtiar Effendi yang luar biasa seperti Prof Nasir. Prof Nasir tidak bisa bergabung sampai akhir karena beliau mungkin ada agenda lain. Insya Allah nanti ya Pak Ridwan juga masih bersama kita ini. Oke, makasih itu semuanya Pak Saiful, dan ada mahasiswa kami juga generasi penerus ini ya. Oke, mohon izin. Ya, makasih Pak Ridwan. Ya, kasih. Ini sambil menunggu asar kita memang ya. Ini ada beberapa. Jadi kalau ada mungkin yang mau ditanyain nggak, seperti saya bilang, kalau memang dari Pak Reza atau Pak Sandi atau timnya nggak, ini boleh nanti dibantu ke lewat saya akan memfasilitasi ke sana gitu ya.